Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor.
Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang, kami itu bisa mengirimkan ribuan order per hari. Semakin Sayurbox bisa berkembang dengan bantuan Google, semakin banyak petani di Indonesia yang bisa kami bantu. Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi. Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali.
Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, Badung juga kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi dan seni menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan event seni dan budaya,
Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni.
Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi. Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali. Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, Badung juga kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi dan seni menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan event seni dan budaya di Kabupaten Badung, pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan merawat warisan leluhur. Kesejahteraan masyarakat Badung menjadi cerminan nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberian ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, hingga pemberian bantuan dana sebesar 2 juta rupiah per kakak setiap hari raya sebagai bentuk menghargai keberagaman dan kebersamaan. Badung hari ini adalah hasil dari komitmen, kerja keras, dan kolaborasi yang erat antara rakyat dan pemimpinnya. Ini adalah cerita tentang harmoni, tentang kekayaan yang melimpah bagi mereka yang telah menjadikannya bagian dari kehidupan. Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi. Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali. Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan.
Tidak hanya itu, Badung juga kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi dan seni menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan event seni dan budaya di Kabupaten Badung, pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan merawat warisan leluhur. Kesejahteraan masyarakat Badung menjadi cerminan nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberian ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, hingga pemberian bantuan dana sebesar 2 juta rupiah per kakak setiap hari raya sebagai bentuk menghargai keberagaman dan kebersamaan. Badung hari ini adalah hasil dari komitmen, kerja keras dan kolaborasi yang erat antara rakyat dan pemimpinnya. Ini adalah cerita tentang harmoni, tentang kekayaan yang melimpah bagi mereka yang telah menjadikannya bagian dari kehidupan. Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi. Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali. Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, Badung juga kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi dan seni menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan event seni dan budaya di Kabupaten Badung, pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan merawat warisan leluhur. Kesejahteraan masyarakat Badung menjadi cerminan nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberian ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, hingga pemberian bantuan dana sebesar 2 juta rupiah per kakak setiap hari raya sebagai bentuk menghargai keberagaman dan kebersamaan. Badung hari ini adalah hasil dari komitmen, kerja keras dan kolaborasi yang erat antara rakyat dan Aku Viva melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni pasti sejuknya dari Wingswood. Lagi santai kawan, gimana kabar cucian? Polytron Wonder Wash, mencuci cepat selesai dalam waktu 15 menit, garansi 10 tahun. Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa.
Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi. Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali. Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, Badung juga kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi dan seni menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan event seni dan budaya di Kabupaten Badung, pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga dan merawat warisan leluhur. Kesejahteraan masyarakat Badung menjadi cerminan nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberian ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, hingga pemberian bantuan dana sebesar 2 juta rupiah per kakak setiap hari raya sebagai bentuk menghargai keberagaman dan kebersamaan. Badung hari ini adalah hasil dari komitmen, kerja keras, dan kolaborasi yang erat antara rakyat dan pemimpinnya. Ini adalah cerita tentang harmoni, tentang kekayaan yang melimpah bagi mereka yang telah menjadikannya bagian dari kehidupan. Kabupaten Badung menjadi wujud kekayaan yang luar biasa. Tempat di mana ekonomi, budaya, spiritual, dan sosial berpadu dalam harmoni. Kabupaten Badung dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi adalah salah satu daerah dengan pendapatan tertinggi di Bali. Keberhasilannya tidak hanya bertumpu pada salah satu sektor, tetapi juga pada dinamika kehidupan yang terus bergerak dari berbagai sisi.
Bertumbuh dari Badung Utara melalui sentra pertanian yang maju, Badung Tengah yang menjadi pusat pemerintahan, hingga Badung Selatan yang riuh dengan perputaran ekonomi pada sektor pariwisata, Badung adalah rumah bagi keberagaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Mangupura, Badung. Selamat datang di Bali. Sektor pariwisata menjadi nadi utama perekonomian di Badung. Destinasi-destinasi unggulan seperti Nusa Dua, Legian hingga Canggu berhasil membawa nama Bali ke mata dunia. Di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Adi Arnaul dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, infrastruktur pariwisata terus diperkuat melalui peningkatan akses jalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Rekan-rekan media, kami persilakan untuk mencari posisi. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Badung Local Expo Supply 2025 pada hari ini, Kamis 18 Desember 2025, bertempat di lobi Balai Budaya Girinata Mandala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan Badung Local Expo Supply 2025 dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah saya menyapa para tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Badung, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali, Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Badung atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan Kabupaten Badung, para pelaku pariwisata dan pelaku usaha di Kabupaten Badung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, acara Badung Local Expo Supply 2025 diselenggarakan sebagai wadah menghubungkan petani UMKM dengan pelaku ekonomi kreatif pariwisata, memperpendek rantai supply dan membangun jejaring bisnis nyata antara produsen dan buyer. Dari ladang ke hospitality, taste the local, support the local, serve local. Mengusung tema Buana Subika Mandala Tani, Badung Local Expo Supply 2025 menegaskan bahwa makna kemakmuran dunia melalui keberagaman sektor pertanian. Seluruh sektor pertanian dan kuliner lokal diharapkan dapat tumbuh bersama sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi daerah. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Badung Local Expo Supply 2025. Hadirin sekalian, sebagai ungkapan selamat datang, kami mempersembahkan tari kontemporer Natah Tani. Untuk itu saya akan bacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Natah Tani terdiri dari dua kata, yaitu natah dan tani. Dan dalam bahasa Sanskerta, natah berarti tanah atau lahan. Tani berarti petani atau pertanian. Natah tani dapat diartikan sebagai tanah tani atau lahan pertanian. Tarian ini menggambarkan kehidupan petani yang riang gembira dalam bekerja keras mengolah tanah dan menghasilkan panen yang baik dan melimpah. Tari Natah Tani dituangkan dalam bentuk tari inovatif yang mengutamakan aspek estetika gerak dan entertainment dengan tetap bertumpu pada spirit gerak tradisional Nusantara. Konseptor Gungde Rama, koreografer Adit, komposer Herdian, manajer produksi Ngurah Krisna, Nratyapala Pancerlangit 2025. Hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tari kontemporer Natah Tani. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Bapak Iwayan Wijana, yang diawali dengan video Komoditi Pertanian Lokal Badung.
inilah dia video community pertanian lokal Badung. Dengan ini diharapkan teman-teman para pengusaha di Kabupaten Badung dapat bekerja sama tentunya dengan para petani kita di Kabupaten Badung. Kita harapkan agar kerjasama ini bisa berjalan. Sebagai couple sehat, kita berdua selalu kompak. Dari olahraga berdua, makan sehat berdua, sampai jaga kesehatan berdua. Kita minum Hemaviton Fit Omega 3 dan Hemaviton Cardio. Baru, Hemaviton Fit Omega 3 dengan fish oil 1200 mg bantu memelihara kesehatan. Hemaviton Cardio dengan fitosterol. Cardio Care Duo bantu turunkan kolesterol. Yuk cintai hidup sepenuh hati. Hemaviton Fit Omega 3 Dan Hemaviton Cardio. Love your life. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Badung yang juga saya hormati, Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Badung yang saya hormati, Ketua PHRI Provinsi Bali yang hormati, Ketua PHRI Kabupaten Badung Laler yang yang hormati, Ketua IHGMA Provinsi Bali, Ketua IHGMA Kabupaten Badung yang juga yang hormati, Ketua Bali Pilas Association Kabupaten Badung yang saya hormati, General Manager The Nusa Dua yang juga yang hormati, Ketua HIPMI Kabupaten Badung yang saya hormati juga, para pimpinan, General Manager Hotel, Villa, Restoran, Kafe dan Pasar Swalayan yang berkesempatan untuk hadir, yang sama-sama saya hormati, para undangan dan hadirin sekalian, khususnya peserta Expo yang juga sama-sama saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung kertawaron gurahanya dan limpahan karunia-Nya, pada hari ini kita bisa bertemu di Balai Budaya Girinata Mandala pada acara Temu Usaha Tabletop dirangkaikan dengan Badung Lokal Supply Expo dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, di tengah kemajuan dan gemerlapnya dunia pariwisata, sektor pertanian sebagai salah satu potensi unggulan yang masih banyak digeluti oleh masyarakat, menghadapi tantangan yang semakin berat akibat terjadinya perubahan iklim, cuaca ekstrim, SDM petani yang semakin berusia lanjut, biaya produksi yang semakin mahal, buruh tani yang semakin langka. Sedangkan kebutuhan pangan bagi masyarakat akan terus semakin bertambah. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan ke Bali. Sementara itu, di sisi lain, kita memiliki peluang pasar yang sangat potensial untuk dapat menyerap hasil-hasil pertanian lokal. Di antaranya dengan semakin berkembangnya pasar tradisional, banyaknya pasar swalayan, pasar modern, usaha catering, villa, hotel dan restoran yang sangat membutuhkan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan produksi UMKM.
Namun potensi pasar yang begitu besar belum bisa ditangkap oleh masyarakat dan pelaku usaha tani kita karena permasalahan klasik seperti permodalan, jaringan usaha, kurangnya informasi, promosi, dan lemahnya akses pemasaran. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, dalam upaya untuk membuka wawasan para petani tentang peluang pasar di sektor pariwisata dan sebagai wujud implementasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Badung, hari ini kami mencoba merintis media komunikasi yang merupakan gagasan dari Bapak Bupati Badung antara pelaku usaha tani dengan para pelaku dunia pariwisata melalui acara Temu Usaha Badung Local Supply Expo tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenankan kami melaporkan secara singkat hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 12 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Peraturan Bupati Badung nomor 33 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Maksud dan tujuan, Temu Usaha atau Tabletop dirangkaikan dengan Badung Local Supply Expo tahun 2025 ini dimaksudkan dapat menjadi wadah bertemunya para pengusaha, pelaku pariwisata dengan para pelaku usaha tani, sekaligus sebagai media promosi bagi produk-produk pertanian lokal. Adapun tujuannya antara lain, mempertemukan para pelaku usaha tani, distributor, hasil-hasil pertanian lokal, pelaku UMKM, dan ekonomi kreatif dengan para ketua asosiasi, pengusaha pasar swalayan, pengusaha dan pelaku pariwisata di Kabupaten Badung. Memperkenalkan dan mempromosikan hasil-hasil pertanian lokal, produk olahan pangan, industri kreatif kepada para pelaku pariwisata. Membuka peluang dan akses pasar yang lebih luas kepada para pelaku usaha tani, khususnya di sektor pariwisata. Membuka wawasan dan memberikan edukasi kepada para petani tentang peluang pasar, kebutuhan pasar pariwisata, standarisasi produk, sertifikasi, dan persyaratan lain yang harus mereka penuhi. Memberikan kesempatan kepada para pelaku pariwisata untuk mengenal lebih dekat komoditi yang ditawarkan, profil pelaku usaha tani, dan membuka ruang dialog untuk bisa menjajaki peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Waktu dan tempat. Kegiatan Temu Usaha dan Badung Local Supply Expo dilaksanakan hari ini, Kamis 18 Desember 2025, bertempat di Balai Budaya Girinata Mandala, mengambil tema Buana Subika Mandala Tani, yang artinya kemakmuran dunia melalui keberagaman pertanian. Peserta, Temu Usaha dihadiri sebanyak 200 undangan, terdiri dari Ketua Asosiasi Pariwisata, Pimpinan, General Manager, Purchasing Hotel, Villa, Restoran, Kafe, dan Pasar Swalayan. Sedangkan pameran Expo diikuti sebanyak 25 booth yang sudah lolos kurasi untuk memperkenalkan, mempromosikan berbagai komoditi pertanian lokal, produk UMKM, dan ekonomi kreatif. Narasumber, untuk membuka wawasan dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha tani di Kabupaten Badung tentang peluang pasar pariwisata bagi komoditi pertanian lokal, akan diisi talk show dengan narasumber Ketua PHRI Kabupaten Badung dan owner Bali Food Industry. Lain-lain, agenda hari ini juga akan dimeriahkan ice breaking dan gastronomi oleh talenta lokal Master Chef Indonesia, Chef Yuna. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya, serta dengan kerendahan hati, kami mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak terdapat kekurangan yang tidak kami sengaja. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Bupati untuk bisa memberikan sambutan, sekaligus membuka acara Temu Usaha dan Badung Local Supply Expo ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah tadi laporan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Hadirin sekalian, pelaksanaan kegiatan pada hari ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya melalui sesi talk show, namun juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung seperti gastronomi dan live demo bersama chef. Kemudian nantinya juga ada penandatanganan MOU, showcase produk unggulan UMKM, serta tabletop dan business matching yang akan berlangsung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan Bapak Ibu untuk boleh melihat e-katalog yang sudah tersedia di meja masing-masing. Bapak Ibu silakan boleh scan barcode yang sudah tertera di meja Bapak Ibu masing-masing untuk melihat e-katalog yang akan kita saksikan bersama UMKM yang akan pitching pada hari ini tentunya. Dan hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi tabletop and business matching, di mana sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Alfrista Safiera. Beliau merupakan seorang komunikator dan storyteller dengan latar belakang komunikasi dan tentunya community building. Alfrista berpengalaman memoderatori berbagai forum nasional dan internasional, mulai dari isu pemerintahan, ekonomi kreatif, UMKM, hingga industri lifestyle, wellness, entrepreneurship, dan teknologi. Dengan gaya yang profesional dan hangat, Alfrista akan menemani jalannya diskusi agar tetap interaktif dan penuh insight. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Alfrista Safiera. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Wah, ini kurang semangat ya. Boleh Bapak Ibu jangan ngantuk dulu ya. Istilahnya ini masih pagi, kita harus masih terus semangat karena tentunya saya berdiri di sini akan ada momen-momen spesial ke depannya, di mana tadi sudah di-mention oleh MC bahwa ada tabletop dan business matching. Jadi saya akan ulangi lagi sapanya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah gitu dong, boleh dong beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Oke, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekali lagi di acara Badung Local Expo Supply 2025 pada hari ini Kamis 18 Desember 2025 yang berlokasi di Balai Budaya Giri Nata Mandala. Perkenalkan, saya Alfrista Syafira. Walaupun tadi sudah di-mention oleh MC, tapi saya sudah menyusun pantun Bapak Ibu. Jadi boleh ya nanti bilang cakepnya. Jalan-jalan ke pasar malam, beli kain warna biru. Mari kita saling kenalan agar tak lagi canggung membiru. Perkenalkan, saya Alfrista Syafira sebagai moderator yang akan memandu sesi tabletop dan business matching. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa para tamu undangan terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, Bapak Iwayan Adi Arwana, dan juga Bapak Wakil Bupati Badung, Arnawa. Mohon maaf Bapak, saya grogi ya Bapak. Ini saya baru pertama kali bertemu sama Bupati Badung. Mohon maaf ya Bapak ya. Jangan kapok untuk pakai saya nanti next time. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Badung, Bapak Bagus Alit Sucipta. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta Ibu Trisna Dewi Anom Gumanti. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali, Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Badung,
para pejabat di lingkungan Kabupaten Badung, para pelaku pariwisata UMKM di Kabupaten Badung, serta Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk Badung Local Supply Expo 2025. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, di sesi kali ini saya turut akan undang untuk para pelaku UMKM yang sudah diberikan top 3 ya, yang bisa saya undang ke depan, karena dalam sesi kali ini saya juga akan bisa menunjukkan tujuan dari sesi tabletop dan business matching bagi top 3 pelaku UMKM ini agar bisa memberikan insight-nya, terus history background dari pelaku usaha UMKM-nya, agar bisa nanti para pelaku pariwisata, parekraf dan juga dari Horeca untuk bisa melihat bagaimana bagusnya background history produknya yang dipasarkan, dan kita harus memang menjunjung tinggi produk lokal Indonesia, terutama para pelaku UMKM yang ada di Bali Kabupaten Badung. Untuk itu tidak lama-lama saya akan lanjut untuk bisa mempersilahkan kepada para pelaku UMKM yang di sesi pertama ini saya turut undang perwakilan dari UD Mertanadi. Selamat pagi Ibu, boleh kita kenalan dulu? Ada mic-nya, Kak, boleh dibantu? Ya. Dengan siapa boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Kadek Dewi Mandayasari, pemilik dari UD Mertanadi Bali. Baik Bu Kadek, dalam sesi tabletop dan business matching, mungkin sudah diberi informasi oleh panitia sebelumnya bahwa kita memiliki waktu 10 menit, 5 menit untuk presentasi, 5 menit untuk Q&A. Jadi nanti saya akan memandu dan silakan dimulai dari sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk UD Mertanadi. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Mandayasari, pemilik dari UD Mertanadi Bali. UD Mertanadi Bali berdiri pada tahun 2020 di Desa Sulangai, Petang, Badung, di mana sebuah lokasi yang sangat strategis dan iklim yang sangat bagus untuk menanam sayur mayur. Dan gudang kami berada di Jalan Raya Anggungan, Lukluk, Mengui, Badung. Ya, kami memperoleh produk dari kelompok tani Mertanadi di Desa Sulangai yang beranggotakan 22 orang. Jadi kita bekerja sama dengan petani untuk memasok masing-masing produk. Kita ada juga perjanjian untuk komoditi, jenis barang, dan kualitas barang tersebut. Nah, kami juga memiliki asosiasi dari supplier lokal yang berjumlah 13, di mana ke-13 supplier itu juga mengambil barang dari Mertanadinya di kelompok tani Mertanadi tersebut. Oke, untuk ini apa namanya? Kita juga ada kontrak dengan beberapa hotel dan restoran. Jadi barang yang kita peroleh dari kelompok tani Mertanadi, kita maksimalkan dari barang itu. Kita mempunyai kontrak dengan beberapa restoran dan hotel dengan durasi 1 sampai 5 tahun. Tergantung dari kontrak harga dan kualitas produknya, seperti itu. Untuk lebih lanjut kita akan siarkan untuk videonya profil dari UD Mertanadi Bali. Perusahaan kami didirikan pada tahun 2020 oleh Kadek Dewi Mandayasari dengan visi untuk menjadi perusahaan terdepan di bidang pertanian dan perkebunan. Dengan modal awal yang terbatas, kami memulai usaha kami dari nol, bekerja keras dan berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan berstandar internasional.
Seiring waktu, kami terus berkembang dan memperluas jaringan kami, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan pelanggan kami dengan lebih baik dan efektif. Kami juga terus berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Saat ini, kami sedang mengembangkan bahan produksi dengan membuka lahan pertanian dan smart greenhouse di desa kami yang berada di Desa Sulangai, Petang, Badung. Kami juga bekerja sama dengan kelompok Tani Merta Nadi yang beranggotakan 22 orang dengan harapan untuk selalu menghasilkan produksi sayur organik, biodynamic, dan sustainable yang menjadi fokus produksi kami. Kelompok tani yang kami ajak bekerja sama ini dipantau dan dibimbing langsung oleh tim penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Badung, sehingga kami dapat memastikan bahwa produk kami memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Saat ini, kami telah menjadi salah satu supplier atau vendor yang terpercaya oleh beberapa hotel dan restoran yang kami suplai, dengan reputasi yang baik dan pelanggan yang setia. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam perjalanan kami, dan kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan kami di masa depan. Pertahanan Divan Jaya! Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk UD Mertana di Bali. Bu Kadek, boleh bersama aku kita naik dulu ke atas panggung? Iya, betul. Baik, karena memang tadi keterbatasan waktu, rekan-rekan dan Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh Ibu silahkan. Saya akan turut undang juga untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa melanjutkan sesi tabletop dan business matching. Untuk itu, beri tepuk tangan untuk perwakilan dari UDP Arta. Silakan Ibu, mic-nya dari Bu Kadek. Boleh Ibu kenalan dulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu, silahkan. Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Saya Dwi Utari, perwakilan dari UDP Arta. Terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan produk kami. Baik, untuk itu karena keterbatasan waktu, silakan Ibu boleh agak maju lagi ke depan. Dan mic-nya jangan terlalu jauh ya Bu ya, biar jelas didengar oleh para hadirin sekalian. Silakan Ibu dimulai dan boleh Bapak Ibu hadirin sekalian beri tepuk tangan sekali lagi untuk UDP Arta. Terima kasih. Agenda yang akan kami tampilkan pagi ini sesuai dengan videonya, bisa langsung dengan background untuk UDP Arta.
Terima kasih. UDP Arta berdiri sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini sudah memasukin pasar-pasar minimarket, supermarket, bakery yang ada di wilayah Bali. Contoh untuk minimarket, supermarket kita mengirim ke semua outlet Alfa, Circle K, Bintang, dan juga Bretok, Bakery, Indogrosir, Indomaret yang ada di Lombok, kita suplai barang ke area itu. Ya, untuk produksi kita rata-rata tiap hari sekitar 20.000, kecuali ada event-event khusus kita sampai dengan 40.000. UDP Arta adalah supplier yang terpercaya untuk berkomitmen menjalin kerjasama, mensuplai barang yang stabil dan pelayanan yang profesional untuk mewujudkan hubungan dengan mitra usaha. Untuk selanjutnya, untuk beberapa produk telur kita ada 8 varian. Kita ada telur yang sekarang lagi boom, telur omega 3. Omega 3 itu sama untuk ayamnya, tapi ayamnya itu mengandung asam lemak esensial yang tidak ada di produk ikan ataupun yang lainnya. Yang kedua, varian kita ada telur profit. Telur profit itu telur, kalau bagi kita itu telur yang sehat, beda dengan telur ayam negeri yang lain, karena dia mengandung protein, nutrisi, dan mineral yang lebih tinggi dari seperti biasa telur ayam ras negeri biasa. Ada juga kita telur bebek. Telur bebek itu telur yang sehat juga, telur yang enak juga untuk masakan ataupun untuk upacara juga lebih banyak digunakan. Kita juga ada telur asin matang yang rasanya gurih dan enak juga. Itu permintaan yang paling banyak sekali itu di Indogrosir yang di Batu Bulan. Oke, baik Ibu, waktunya terbatas, sudah habis. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk UDP Arta. Silakan Ibu boleh kembali duduk. Untuk selanjutnya saya akan mengundang perwakilan dari Bali Bean Coffee. Kita akan melakukan pemaparan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi setelah tadi mungkin sekilas terlihat dari presentasinya, silahkan Bapak boleh kita berkenalan dulu di tengah dan memperkenalkan diri. Om Swastiastu, selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya perwakilan dari Bali Beans Coffee. Nama saya Angga Budi Arta. Oke, boleh ke tengah lagi Pak? Iya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu hadirin, kita punya top 3 dari pelaku UMKM Kabupaten Badung, dan tentunya nanti sebelum timing dimulai, Bapak Ibu tadi sudah mempresentasikan ya dari bisnis yang dijalankan, dan tentunya nanti di akhir saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa bertanya kepada para pelaku UMKM, dan tentunya nanti akan saya kasih kesempatan untuk bisa Bapak Ibu yang sudah berdiri bersama saya bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk itu tanpa lama-lama lagi silakan Bapak untuk bisa mempresentasikan Bali Beans Coffee. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi sebelum saya mulai presentasinya, kiranya Bapak dan Ibu semua bisa lihat video dari kami, sekilas video dari kami untuk presentasi tersebut. So everything I did was depending on coffee. For many years, our farmers depending on middleman. Sometimes they manipulated the market, kind of reduce our crop depending on the price. So the farmers let go of their crop so that they can earn some money. If we are able to connect the consumers and the farmers in the same way, we're encouraging the farmers to keep doing what they need to do. Because we want to create transparency with the market. We want to change the way how the food chain works. We want to supply directly from our farm to consumers, creating much more encouragement to farmers to grow and to keep what they're doing,
because it's so important for them to understand the demand in the market. And hence why we come up with the brand Bali Beans Coffee. Sell directly to the customers without the use of middleman. We have only one life, so let's do it correctly. Let's start with what we consume, and for Bali Beans, let's start with our coffee. We are proud to be family of farmers, and we'll do everything it takes to bring our Balinese coffee globally. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bali Beans Coffee berdiri dari tahun 1985 yang dikelola oleh pasangan suami istri di tempatnya itu di Belok, Sidan. Nah, dan Bali Beans Coffee sendiri kita produksi kopi langsung dari kebun kita sendiri, dan kita kerjasama dengan para petani-petani lokal wanita. Kita ada 22 petani-petani lokal wanita yang kita ajak kerjasama. Dan Bali Beans pun kita melakukan supply ke coffee shop, ke restoran, dan ke hotel juga. Dan kita juga ada melakukan import coffee ke Dubai, UK, ke London, dan terakhir kita supply ke Thailand juga. Jadi, dan Bali Beans kita memprioritaskan kualitas. Kualitas kita jaga, kita roast, kita produksi, kita tanam kopinya, kita urus sendiri, bapak-bapak. Jadi kualitas kopi kita pilih yang paling terbaik untuk masyarakat, untuk konsumer. Untuk di Bali sendiri kita sudah supply untuk coffee shop itu sekitar 60-80 coffee shop. Kita juga supply ke hotel, kita juga supply ke villa-villa. Jadi filosofi kita, we grow, we farm, we process, we roast, and we deliver. Jadi kita pembibitan sendiri, kita tanam di kebun kita proses sendiri, kita roast sendiri kopinya, dan kita deliver untuk para konsumer. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat lebih jelasnya, Bapak bisa scan barcode untuk melihat portofolio kita. Terima kasih. Oke, baik. Untuk perwakilan dari Bali Beans Coffee, Pak, boleh kita berdiri dulu, karena setelah ini kita akan memberikan sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu semua yang tadi mungkin sudah melihat cuplikan. Boleh kita ke tengah? Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa menjadi supplier kopi untuk di kancah internasional pasti kan banyak kompetitornya. Sebelum saya buka sesi Q&A ini, mungkin tadi karena singkat sekali ya, waktunya hanya 5 menit nih, bisa nggak kasih beberapa kata saja untuk bisa meyakinkan nih Bapak Ibu semua? Apa paling beda dari yang lain kompetitornya? Kopi kita yang bikin beda daripada yang lain itu, pertama kita dari farm sendiri, dari kebun kita sendiri, dan kita kelola itu sendiri. Oke. Dan kopi kita itu kita tidak pakai pupuk dari luar, kita pakai organik. Oke, sudah cukup ya berarti. Ketika saya buka Q&A, mungkin dari Bapak Ibu semua yang sudah menyimak tadi video dan juga pemaparan dari Bali Beans Coffee, sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Adakah yang ingin bertanya? Belum ada? Atau, boleh silakan Bapak yang menggunakan kemeja biru di sebelah kanan saya, boleh dibantu. Selamat pagi, Bapak Bupati dan rekan-rekan semua. Nama saya Nyoman Suarke, saya berasal dari Hotel Puramas Minyak. Yang pertanyaan saya mungkin sama Bapak, siapa namanya? Angga. Pak Angga. Pak Angga menjual kopi, sekarang yang menjadi diferensiasi daripada kopi Bapak apa, dan bagaimana Bapak bisa menjual kopi biar bisa konsisten, dan ketiga, bagaimana karena
kita punya market luas, bagaimana ketahanan dan produk yang Bapak bisa jaga untuk market sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Pak Angga. Jadi dari kami menyediakan fasilitas juga untuk staff kayak villa staff untuk ikut training di tempat kita. Terus kita juga melakukan quality control setiap bulannya untuk menjaga kualitas kopi kita agar tetap stabil di konsumen kita. Seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak ya untuk pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan lain mungkin yang akan ditanyakan baik dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Atau dari Pak Angga ada yang mau ditambahkan lagi sambil menunggu rekan-rekan Bapak Ibu hadirin sekalian yang mau bertanya? Sudah cukup. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan Bali Beans Coffee yang tentunya tadi kita sudah dengar bahwa background historinya sudah kancah internasional ya. Silakan Bapak Ibu boleh angkat tangan. Atau Bapak tadi sudah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada pertanyaan yang lain Pak? Kayaknya belum sih. Tolak ukur yang kopi yang dipakai sekarang, apa tolak ukur untuk bisa konsisten kopi ini? Sehingga siapapun memakai kopi ini tidak ada komplain. Nah, kami di perhotelan kan itu yang kita bisa jaga sehingga internasional itu bisa menjaga produk kita yang ada di khususnya di Bandung ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan tambahan. Silakan. Dari kami tolak ukurnya itu ya kita harus dari kami sendiri kita jaga kualitas kita. Kita berikan kualitas yang paling terbaik untuk customer, entah itu villa, hotel, dan kita juga harus mengecek ke customer, ke villa, ke hotel itu setiap bulannya itu kita ada pengecekan juga. Kita juga memberi arahan ke baristanya untuk melakukan testing setiap paginya. Kita sebutkan kalibrasi. Jadi kalibrasi untuk kopi itu sangat penting untuk mencari taste kopi yang enak. Makanya kita memberi arahan ke baristanya untuk kalibrasi dengan tepat dan enak, biar kita bisa memberikan kopi yang terenak untuk customer. Betul sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Angga. Saya di sini bertugas untuk bisa menghubungkan para pelaku UMKM ini dengan para perwakilan dari hospitality juga. Mungkin untuk itu Bapak yang bertanya bisa nanti memberikan kontaknya ya, atau bisa dipersilahkan saat ini juga, boleh Kak? Silakan Bapak. Ketika ada yang bawa kartu nama atau Pak Angga bawa kartu namanya, boleh bisa langsung berikan atau kita undang ke atas panggung ya Mbak ya? Oh nggak perlu ya, oke. Kalau begitu nanti setelah ini Bapak boleh silakan melanjutkan kolaborasi ke depannya seperti apa, partnership apa seperti yang bisa dijalankan ke depannya bersama-sama, karena pastinya untuk para pelaku hospitality diperlukan juga kualitas dari kopinya dan pengalaman lainnya. Terima kasih sekali lagi, udah tepuk tangan yang meriah untuk Bali Beans Coffee. Oke, selanjutnya saya panggilkan UD Arta. Ibu boleh kita bersama ke depan. Ibu boleh mic-nya? Iya. Nah Ibu, di sesi Q&A ini tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya, dan beberapa, boleh Ibu ke tengah lagi? Iya, kita kayak musuhan Bu. Boleh Ibu, silakan nanti di sesi Q&A Ibu bisa langsung menjawab juga. Dan nanti kalau ketika Ibu ingin memang berkolaborasi lebih lanjut dengan para mitra yang ada di sini dan juga perwakilan dari para hospitality, bisa langsung memberikan kontaknya sehingga sudah ada terjadinya nih partnership atau kerjasama yang memang tujuan dari Table Talk dan Business Matching ini. Boleh silakan Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah berpengalaman atau pernah punya cerita untuk bekerja sama dengan UDP Arta, silakan ada Q&A, ada atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan? Atau Ibu bisa berikan, tadi kan udah beberapa kali ada
pengalamannya untuk bisa supply ke beberapa minimarket kayak Circle K dan lain sebagainya. Ada nggak Ibu satu kata aja atau satu kalimat yang membedakan UDP Arta ini dari kompetitor lainnya gitu? Untuk UDP Arta, kita pilihkan telur yang berkualitas dan peternak yang sudah berpengalaman sejak sebelum masa krisis moneter. Jadi kita bantu juga para peternak itu. Jadi produk kita berkualitas dan kesegarannya dijamin. Dan sudah bersertifikat juga ya Bu ya? Bersertifikat NKV dan NIB. Jadi aman dan terjamin. Aman dan terjamin. Oke. Dari Bapak Ibu semua yang di sini, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin produk yang paling best sellernya apa, atau produk apa yang paling sekarang lagi marak dicari oleh para partner gitu, para mitra gitu. Kira-kira Ibu bisa nggak menjual lagi untuk misalkan akhir-akhir ini banyak yang bertanya tentang produk apa yang paling best seller dari UDP Arta. Tadi kan ada Omega 3 dan lain sebagainya. Iya. Untuk saat ini kita promo untuk Omega itu masuk sekali di pasarnya. Jadi untuk pertengahan Juni sampai Desember ini untuk Omega 3 boom sekali, apalagi untuk supermarket Tiara sama Bintang. Oke, jadi setelah ini kalau Bapak Ibu sudah mendengar tadi paparan dari perwakilan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Dwi. Jadi nanti silakan ya berikan kontaknya, atau bisa setelah ini ada sesi ice breaking atau misalkan break, boleh langsung ditanya-tanya ya Bu ya. Oke, silakan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bu Dwi dari UDP Arta. Silakan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan yang terakhir, boleh Ibu mic-nya diberikan kepada Bu Kadek, silakan. Bu Kadek, tadi kita sudah mendengar beberapa pemaparan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya mengenai pelaku UMKM atau UDP Mertanadi ini menjual suplai sayur mayur ya. Adakah mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya atau sudah pernah bekerja sama sebelumnya? Atau dari Ibu silakan ingin memberikan tanggapan terkait produk bestsellernya. Oke, terima kasih kesempatannya. Untuk produk yang best seller yang sekarang saya tanam, saya juga ada lahan di Sulangai. Sekarang yang saya tanam itu adalah daun ketumbar atau koriander dan daun bawang atau spring onion. Itu menjadi kontrak saya dengan manajemen Plandusi. Plandusi mungkin ada yang sudah pernah dengar, itu menaungi The Sayan House, dan dia punya restoran, 4 restoran di Bali. Jadi kita punya kerjasama kontrak selama 5 tahun. Oke, luar biasa ya, berarti kontraknya selama 5 tahun. Jadi dipastikan barang yang kita suplai ke restoran tersebut tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Jadi itu unggulnya ya dari UDP Mertanadi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik setelah ini ingin bekerja sama, silahkan bisa menghubungi langsung Bu Kadek ya. Oke, silahkan Bu Kadek, karena belum ada pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu, nanti setelah ini bisa dilanjutkan ya. Silakan Bu Kadek kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, setelah ini kita akan tutup sesi tabletop dan business matching. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang telah mendengar paparan materi, meskipun sekilas, tapi tadi kita sudah mendengar ya beberapa informasi dari top 3 pelaku UMKM yang sudah kita panggil ke atas panggung. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang memang tertarik ingin berkolaborasi lebih lanjut ke depannya, saya sangat senang dan bangga jika nanti perwakilan dari Bu Kadek, Bu Dwi dan juga Pak Angga bisa turut membagikan kontaknya yang bisa dilakukan kerjasama ke depannya seperti apa. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga best top 3 pelaku UMKM. Untuk itu langsung saja saya akan mempersilahkan Bu Kadek, Bu Dwi dan juga Pak Angga untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena setelah ini kita masih ada beberapa agenda yang akan kita lanjutkan hingga nanti siang hari. Untuk itu saya Alfrista pamit undur diri untuk sementara waktu, dan saya akan kembalikan sesi ini kepada MC kita Dian Rusmala. Kami persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator yang sudah memandu jalannya sesi tabletop. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para narasumber dan juga moderator kita yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan UMKM di Kabupaten Badung antara pelaku usaha dan pelaku pariwisata di Kabupaten Badung. Dan sekali lagi kami menginformasikan Bapak Ibu hadirin untuk dapat melihat e-katalog yang sudah tersedia di meja Bapak Ibu masing-masing. Sudah tersedia barcode yang dapat Bapak Ibu scan untuk melihat e-katalog yang sudah kita paparkan tadi bersama. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjutkan dengan penandatanganan MOU. Untuk itu mohon berkenan ke atas panggung kami turut mengundang PLT Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana. Kami turut mengundang Ketua Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Badung. Kami turut mengundang Ketua Pengurus Indonesia Tourism Development Corporation. Juga turut mengundang Ketua Pengurus Indonesia Hotel General Manager Association. Ketua Pengurus Bali Hotel Association. Ketua Pengurus Bali Villa Association. Ketua Pengurus Bali Villa Rental and Management Association. Baik, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU yang diawali oleh Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana dengan Ketua Pengurus PHRI Kabupaten Badung. Kami persilakan kepada Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana dan pihak dari PHRI untuk menandatangani MOU. Kita akan abadikan momen ini bersama. Mohon izin Bapak untuk boleh memperlihatkan dokumen MOU. Izin akan saya pandu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kami persilakan kepada Ketua Pengurus PHRI Kabupaten Badung untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana dengan Ketua Pengurus ITDC. Kami persilakan untuk boleh membagikan momen bahagia ini bersama. Mohon izin Bapak untuk foto bersama saya pandu. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk momen bahagia ini. Kami persilakan kepada Ketua Pengurus ITDC untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan MOU antara Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana dengan IHGMA.
Kami persilakan untuk boleh memperlihatkan dokumen dan akan kita abadikan momen bahagia ini bersama. 1, 2, 3. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Dan kami persilakan kepada Ketua Pengurus IHGMA untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan MOU antara Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dengan Bali Hotel Association. Kami persilakan untuk boleh memperlihatkan dokumen kepada kamera dan akan saya pandu 1, 2, 3. Kita boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kami persilakan kepada Ketua Pengurus BHA untuk kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dengan BVA. Dua, tiga. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Dan kami persilakan kepada Ketua Pengurus BVA untuk boleh kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dengan BVRMA. Kami persilahkan untuk boleh memperlihatkan dokumen. Kita akan abadikan momen bahagia ini bersama. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Dan kami persilahkan kepada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan juga Ketua Pengurus BVRMA untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali. Untuk itu kepada Profesor Cho Oka Sukawati kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, rahayu, dan rahayu. Sane banget Sumang Titiang, Manggala Jagat Badung, Bapak Adi Arnawo, kesarengan untuk nayake praja pejabat di lingkungan Pemkab Badung Serengsami, taler menggala DPRD Kabupaten Badung, sane keanggaran untuk Ketua
dua komisi kalih. Dua nggih, patut nggih. Tales banget semang titiang para pengelaku usaha, petani, pariwisata sareng sami taler senis semang titiang, para kantin titiang ketua-ketua asosiasi, miwah ulaman sareng sami sane taler banget semang titiang. Sesanti anggi bagi atur titiang rigalah rada mangkin titiang preside mutemu wirase sareng sentuh sareng sami pemekas sareng Bapak Bupati modern jagat Badung ditanjakan pemerintah Kabupaten Badung ngemargiang acara Badung Lokal Supply Expo. Suksemo Pak Bupati, suksemo Pak Kadis, inisiasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya minta maaf mungkin banyak yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Tapi karena sekarang hari Kamis, saya terikat sama Pergub 7980 tahun 2018. Saya harus pakai bahasa Bali dan harus pakai busana Bali. Jadi satu baris saja izinkan saya menggunakan bahasa Bali dan selanjutnya saya akan menggunakan bahasa Indonesia biar Bapak Ibu semua tidak mengeluarkan kamus untuk memahami apa yang saya sampaikan. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Kadis, acara ini yang sangat luar biasa sekali. Padahal saya sebenarnya ada acara pagi ini, tapi satu hormat bagi saya Pak Kadis sempat ke kantor menyampaikan akan adanya acara ini luar biasa sekali. Di samping memang saya menunggu-nunggu kapan Badung menyelenggarakan acara sebesar dan sepenting hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung. Tentu Pak Kadis berjalan atas arahan Pak Bupati tentunya. Kenapa saya mengatakan upacara yang penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua, Pak Ibu hadirin semua, Pak Bupati yang saya hormati, hanya Badung yang punya rumus 3P. 3P yang dimiliki oleh Badung yaitu yang pertama adalah patut, yang kedua adalah pangus, yang ketiga adalah pesaje. Jadi hanya Badung yang punya 3P. Kabupaten yang lainnya mungkin hanya 2P, bahkan ada yang 1P saja mungkin. Badung yang punya 3P. Kenapa saya katakan patut? Secara logika, kalau kita bicara masalah produk pertanian dari kaitannya sama industri pariwisata, 70% lebih pengusaha akomodasi restoran di Bali ada di Kabupaten Badung. Lebih daripada 105.000 kamar ada di Kabupaten Badung. Itulah yang saya sampaikan P pertama patut. P yang kedua adalah pangus. Kenapa saya katakan pangus? Seperti saya katakan tadi, posisinya. Posisi Badung. Mohon maaf Pak Bupati. Pak Bupati kan sering ngwacen lontar nih. Aji kembang. Kan ada di ke tapi dana salah satu bait Aji kembang nih. Ring purwo tunjungi mira Sang Hyang Brahmo Dewatanyo Ring Ati Prananiro. Artinya Badung nih hatinya Bali. Luar biasa loh. Sangat strategis. Itulah membuat saya pangus. Badung ini hanya Badung yang pangus. Kalau yang lainnya, bagian lainnya Bali mungkin kurang pangus. Karena Badung ini hurt hatinya Bali. Kalau sakit yang paling keras itu sakit hati yang paling keras. Makanya sedikit gejolak di Bali, di luar Bali ya Badung pasti sakit hati gitu. Karena memang pangus di Bali. Dan yang ketiga P, ketiga pesaje. Hanya Badung yang bisa melaksanakan seperti ini karena dari segi pendapatan asli daerah Badung paling tinggi. Jadi hanya dia, walaupun yang dua, yang kabupaten lain punya pangus dan patut, tapi uang tidak ada mau ngomong apa. Jadi Badung yang sangat luar biasa ini. Tadi saya bisik dengan Pak Bupati, kalau Badung lokal supply expo, saya bilang Pak Bupati, jangan deh lokal supply, jangan lokal supplier, pokoknya saya regional supplier gitu. Setuju Pak Kadis nih? Saya sudah matur Pak Kadis, Bali diangkat Pak Bupati, jangan Badung Bali. Tadi saya tanya ngobrol sama para petani, ada enggak keterbatasan daripada bahan baku
Ya itu tadi, memang kalau kita ngomong hanya untuk berapa konsumen terpenuhi, tapi Pak Bupati punya market yang luar biasa. 100.000 kamar lebih. Kalau saja 50.000 kamar saja berdua, itu memerlukan saset selai. Atau tadi saya lihat Pak, ini dari ITDC, teman saya baik ini, di kamar, tadi saya lihat ini, saset untuk apa namanya, kunyit dan lain sebagainya. Enak sekali kita minum di dalam Mas. Itu produk Badung itu. Dan penampilannya luar biasa. Andai kata setiap hari ada 50.000 kita taruh di kamar. Berapa kunyit diperlukan seluruh Bali ini. Dan itu hanya Badung yang bisa melaksanakan. Jadi luar biasa sekali. Kami dari PHRI Bali tentu sangat mendukung program ini Pak Bupati. Lebih sering diadakan, nanti kalau bahan baku Pak Bupati habis, silahkan ambil dari Tabanan. Kalau telur di Badung nggak cukup, ambil dari Bangli. Kalau kopinya tidak cukup juga di Bangli ada, seperti coklat juga yang diusahakan di Badung, itu kayak indah kan juga dari Jemberano sebenarnya Pak. Ya kalau sudah kita semua kita bersatu, Badung sebagai lokomotifnya, saya kira Bali ini akan luar biasa. Kejadian-kejadian apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Jatiluwih, kejadian-kejadian yang terjadi di Kelingking tidak akan terjadi, andai kata kita berada pada satu kesatuan wilayah, andai kata kita berada pada satu badan. Jadi saya harapkan momentum yang baik ini, tentu saya tidak mau akan menghabiskan waktu terlalu banyak, karena masih banyak ada hal-hal yang lain. Suatu saat kalau kita perlu mengadakan FGD, Pak Kadis izin, kita bicarakan lebih serius lagi, apa yang Badung bisa kerjakan, bukan hanya untuk Badung, untuk Bali yang kita cintai bersama. Terima kasih banyak, semoga acara ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kami persilahkan untuk boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan sambutan dari Bupati Badung sekaligus membuka acara Badung Local Supply Expo 2025. Untuk itu kepada Bapak Iwayan Adi Arnawa dengan hormat kami silahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang tiang hormati Ketua DPRD, Manggala DPRD Jagat Badung, Tepang Galasan di Becik Puniki, keangganin oleh Manggala Komisi 2 DPRD, Pak Made Sade, Mawit saking legian niki. Asapun diketalar majang ring Manggala PHRI Provinsi Bali, kesarangin Manggala PHRI Kabupaten Badung, para Nayaka Praja Jagat Badung, Ketua EGM ITDC Nusa Dua Bali, rekan-rekan para GM Hotel Sebadung, Asosiasi Vilas, seluruh stakeholder pariwisata, dan rekan-rekan UMKM yang hadir juga pada pagi hari ini, yang tiang hormati, yang tiang banggakan. Astungkara pada hari yang baik ini, saya bisa langsung bertemu dengan para stakeholder yang memang saya ingin ajak untuk bagaimana mengembangkan turisme kita ke depan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bicara Badung ini secara khusus adalah satu daerah yang memang sampai hari ini adalah daerah yang memang bertumpu pada sektor turisme, ya, pariwisata. Dan itu indikator yang kita bisa lihat bahwa baik dari segi pendapatan masyarakatnya dan termasuk, oh ya Pak Perbekal Sulangai juga, mohon maaf, Pak Perbekal Sulangai yang hadir juga hari ini, terima kasih. Jadi berangkat dari situ saya jujur menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya mencoba merubah mindset sekarang kita ini.
begitu saya diberikan kesempatan jadi kepala daerah di Badung ini, saya berpikir, ini saya memimpin daerah, saya mau bawa kemana daerah ini tuh? Ya PLT, PD Pasar, dan Pangan Mangugiri Sedana. Jadi saya berpikir, peluang kita ya saya lihat hanya di tourism. Orang selalu berpikir kalau bicara pariwisata, yang mohon maaf yang saya lihat, selalu seakan-akan yang saya tangkap saat ini adalah selalu agak spesifik, mengacu kepada akomodasi. Yang saya lihat, yang lebih kenal. Orang melihat indikatornya adalah akomodasi, dan kita lihat bahwa kunjung wisatawan semakin meningkat. Tapi padahal di balik itu, banyak hal yang kita belum garap. Salah satunya seperti yang kita selenggarakan hari ini. Tujuannya adalah apa? Saya ingin memperkenalkan antara produser, produksi, dengan buyer yang memang membutuhkan daripada produk daripada produksi pertanian kita ini. Orang selama ini selalu berpikir bahwa kita beli tanah, saya bangun villa. Mau beli tanah, saya bangun hotel. Orang jarang sekali berpikir bahwa saya beli tanah untuk membangun suatu kawasan pertanian. Malahan ini menjadi satu tantangan buat kita. Kalau kita bicara sistem keberlanjutan pariwisata kita. Kalau kita selalu berpikir bahwa spesifik, tidak holistik, dalam hal ini menurut saya ya, Pak Ketua PRI ada Pak Bali dan Badung nih pakar-pakarnya nih. Saya kira ini kita berbahaya buat kita. Menunggu waktu kita akan tersungkur. Oleh karena itulah, maka berangkat dari kondisi itu saya waktu mau ingin maju nih saya cerita, saya berpikir mau kemana sana koda ini kapal gitu. Waduh, dari sana itu saya berpikir saya nggak bisa ada pilihan lain adalah kami hidup dari pariwisata. Tapi pariwisata yang holistik. Bapak Ibu bisa lihat, selama ini kita selalu mengeluh. Kenapa terjadi alih fungsi lahan? Kita selalu mengeluh. Karena kita selalu berpikir parsial. Ya mungkin selama ini kita bersama-sama lah. Parsial. Atau mungkin karena kita tidak tahu. Tidak tahu daripada benefit yang didapat dari pariwisata itu. Hanya kita berpikir punya hotel, punya villa, punya restoran. Orang nggak pernah berpikir dia punya kawasan hamparan pertanian yang bisa mendukung turisme itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pincanglah kita. Pincanglah kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita harus mulai bangkit. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Adi Ardawan ini akan bisa membangkitkan turisme balik ke depan. Ini kan gitu. Jadi dengan demikian saya waktu itu langsung berpikir, ketika seorang leader untuk membawa mengarahkan kapal ini mau dibawa kemana, tentu itu akan terlihat, akan tampak dari visi yang dia buat. Saya nggak latah membuat visi. Saya langsung berpikir, karena saya hidup dari turisme, saya langsung membuat visi. Visi Kabupaten Badung adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali. Artinya kami tidak mau keluar dari kearifan lokal yang kita miliki itu. Sebagaimana visi yang sudah dibuat oleh, mohon maaf senior kita Pak Cok Aco, ini Prof yang sudah membuat dulu sempat berpasangan dengan Pak Koster ya. Saya lihat sangat visible. Tetapi agak sedikit saya tidak malu-malu itu. Selama ini kan orang selalu selalu sifatnya, mohon maaf ya, umum banget. Tapi saya nggak malu-malu. Orang kenyataan PAD Badung ini, oh ya Ketua IPMI, mohon maaf. Ini saya agak kurang ini karena kondisi agak flu, jadi agak berpengaruh juga. Ketua IPMI nggak saya lihat. Akhirnya apa? Saya nggak malu-malu. Bodahlah saya mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Ada pertanyaan lagi orang nanya, apa sih pariwisata yang berkualitas? Orang selalu berpikir, pedestrian yang bagus, trotoar yang cakep, beautifikasi taman. Tapi sebenarnya di balik itu adalah ada potensi yang sangat komprehensif. Salah satunya adalah dari pertanian yang sekarang kita lakukan tabletop ini.
Ini yang sebenarnya yang selama ini belum tersentuh maksimal. Walaupun ada, ya mungkin ada. Ya saya langsung perintah Pak Kadis Pertanian. Pak Cok dengan Pak Ketua PRI tanya Pak Kadis Pertanian, saya langsung tanya dia termasuk salah satu perangkat daerah yang anggarannya gede Pak. Karena saya selaku bupati agak memprioritaskan. Di balik saya memberikan dorongan ini, saya ada punya satu keinginan yang saya ingin lakukan. Bukannya sekedar dalam rangka juga inline dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu bagaimana kita membangun ketahanan pangan kita. Tetapi juga di balik itu semua, apa yang menjadi ketakutan kita selama ini? Apa yang sering menjadi persoalan yang sifatnya, mohon maaf, ya sifatnya sesaat ketika ada sesuatu, alih fungsi lahan itu, mulai kita akan sentuh. Bagaimana kita bisa menahan alih fungsi lahan ketika subjeknya, petaninya, yang rata-rata yang bekerja, yang mengolah semuanya itu tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Ini tantangan berat buat kita. Bayangkan ada orang punya tanah, jangan jual tanah. Jangan jual tanah. Gimana dia nggak jual tanah, gimana saya nggak sewa tanah? Saya nggak bisa makan. Sedangkan teman sebelah, mohon maaf ya, sedangkan di Pecatu itu, di Bukit, enak sekali orang di sana bisa punya uang banyak. Ya orang kan jadi jealous kan. Kondisi ini harus kita sikapi. Saya selaku government dalam hal ini pemerintah yang memang secara regulator memiliki kewenangan untuk itu, tentu saya harus mengambil sikap sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Yang berpikir tidak parsial tapi holistik gitu. Ya salah satunya saya dorong Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis, saya minta gimana caranya petani itu biar bisa merasakan bahwa bisa dia hidup. Dan indikatornya kita bisa dari NTP petani di Badung yang berdasarkan data BPS ya, nilai tukar petani kita sudah meningkat. Artinya ada peningkatan kesejahteraan. Walaupun belum maksimal. Saya sadar betul, langsung saya buat lembaga Perumda Pasar dan Pangan. Kenapa membuat Perumda Pasar dan Pangan? Salah satunya di sini komitmen pemerintah untuk berpihak kepada petani pertanian ini ada, yaitu di mana Perumda Pasar Pangan di samping saya harapkan mampu memarketing daripada produksi petani kita, juga diharapkan adalah mampu menjadi off-taker-nya daripada produksi petani. Sehingga apa? Sehingga ada kepastian buat petani. Bila kepastian tidak ada Bapak Ibu semua, saya kira orang akan ragu-ragu. Bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah petani-petani muda kita ketika dia tidak merasakan sesuatu di tempat itu. Nah inilah tantangan, oleh karena itulah melalui tabletop hari ini, saya kira ini bisa kita melihat bahwa ternyata potensi pertanian kita tuh tidak kalah. Malah mohon maaf sekali saya baru datang dari, kebetulan saya menghadiri wisuda anak saya ya. Saya di pesawat, di tempat itu, dia ngomong, dan kebetulan saya dilihat mungkin, ini you from Indonesia, ya, saya orang Indonesia, saya ditanya, waduh, saya nggak mau bilang Indonesia, I'm from Bali gitu. Ya. Oh, dia bilang bahwa ternyata dia ngomong, waduh Bali itu kalau katanya kalau dia minum kopi, kalau udah kopi Bali, ada jejer kopi di pesawat di mana, yang dia pilih adalah kopi Bali. Tepuk tangan dulu nih. Artinya apa? Ada pertanyaan buat saya selaku kepala daerah, apakah sudah banyak saya berbuat untuk petani itu? Padahal ternyata petani kita tuh diakui produknya, kualitasnya oleh, mohon maaf, internasional. Jadi berangkat dari kondisi itulah maka saya, mohon maaf Pak Kadis, ya, apalagi Ketua PRI tadi udah menyampaikan mensupport, saya sempat bisik-bisik juga tadi dengan Ketua PRI Badung, teman-teman, ya, kelihatannya cukup bagus. Malahan bila perlu Pak Kadis dibuat yang lebih luas lagi. Kita nggak perlu masa tabletop hanya untuk para kunjungan wisatawan aja, Pak Kadis pariwisata aja. Saya berharap besok tabletop dalam bidang pertanian kan, seperti hari ini kan. Dan saya sukses semua Pak Kadis Sulangai ini, daerahnya dia ini daerah yang lagi sedang menjadi lokasi sentra-sentra produksi pertanian. Dan sangat produktif nih. Makanya kadang-kadang kita melihat bahwa orang selalu melihat mata kita selalu melihat ke selatan.
Waduh, kalau kita ingin hidup sehat di selatan, ya kan? Karena padahal dia nggak tahu bahwa ada satu potensi yang tersembunyi yang memang di utara ini. Nah, inilah yang mungkin yang harus kita lakukan sekarang ini. Dan mudah-mudahan melalui tabletop ini ya, saya berharap nanti semangat petani ini akan semakin hari akan semakin meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya lihat komitmen kami, saya tidak hanya sedar di sini membuat semacam acara seperti ini. Malah 2026, keberpihakan saya selaku kepala daerah kepada petani, 2026 saya memberikan beasiswa untuk S1. Bapak Ibu, mungkin banyak sekali petani-petani kita, anak-anaknya tidak sekolah sampai S1. Karena apa? S1 itu nggak dibiayai oleh pemerintah. Malah kami di Badung 2026 mulai, SMA pun kami biayai. Tapi syaratnya adalah kalau SMA, sepanjang dia sekolah di Badung, tetapi kalau S1, saya berikan kesempatan sekitar ada 400-an mahasiswa S1 untuk angkatan pertama ini, 2026, kita berikan kesempatan, syaratnya adalah pertama adalah satu dia anak petani. Kenapa anak petani menjadi satu prioritas buat kami? Ya karena salah satunya ini adalah motivasi, insentif. Bahwa, waduh kalau saya mau jadi petani, saya udah nggak mikirin lagi masalah urusan sekolah anak saya. Karena Pak Bupati, Pak Pemerintah Badung udah hadir. Itu semakin sehingga apa? Dia akan serius, dia akan fokus menjadi petani. Malahan, saya berharap anaknya pun bisa kuliah di sektor pertanian. Kalau ini bisa kita kembangkan terus, otomatis orang akan melihat, waduh, kalau begini, buat apa kita sewakan tanah kita untuk villa? Lebih baik kita buat produk-produk pertanian seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa testimoni, saya lihat cukup menjanjikan, malah go internasional semuanya. Ini kan bagus. Nah inilah yang perlu kita dorong. Kita berikan insentif 400 sekian anak, yang S1, anak petani. Anak petani pertama. Yang kedua, ini mohon maaf, nyoman ketut. Kenapa nyoman ketut? Ya mungkin Ketua PRI tahu bahwa sekarang di Jepang, di beberapa negara, krisis populasi. Ini bingung, ada orang mungkin teman-teman dari pariwisata udah pada tahu semua kan. Mungkin ngelihat bahwa, wah dia, ini, kalau ini saya biarkan Pak, ini berbahaya, jangan dianggap sepele. Bapak Ibu, kita flashback kembali. Waktu Pak Gubernur Bali, Pak Koster menyampaikan program itu, saya memperhatikan. Kan ada sedikit agak gini, waduh kok disuruh punya anak 4, 3 dan 4. Padahal anak 2 aja udah nggak bisa mengurusnya. Akhirnya saya berpikir, kalau ini dibiarkan, menurut data yang saya dapatkan, anak ketut berdasarkan populasi yang ada sekarang hanya masih 4%. Bayangkan, anak ketut di Bali itu hanya masih ada 4%. Dan kalau ini dibiarkan, menurut riset ini, dalam hitungan 30 sampai 50 tahun akan bubar. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Bali adalah satu potensi yang emas buat Indonesia. Kalau Bali tidak ada, maka mohon maaf sekali, pariwisata pun kita tidak berani pastikan. Kenapa? Pariwisata Bali adalah pariwisata yang memang hulunya dari budaya. Bagaimana kita bisa menjaga eksistensi budaya Bali? Kita subjeknya tidak ada. Dan itu hanya bisa dilakukan, mohon maaf sekali, oleh suku Bali, tidak ada orang lain. Itulah maka dasar pertimbangan saya adalah memberikan ya semacam privilege kepada anak-anak nyoman ketut dalam rangka untuk menjaga eksistensi Bali. Tapi bukan berarti Pak Bupati ini kok agak rasisme dikit gitu, biar tidak begitu. Saya kan udah memberikan bantuan juga, 2 juta pada saat area Galungan, dan 2 juta kepada teman-teman Muslim, dan 2 juta kepada, bentar lagi ada Natal, malah bentar lagi saya akan nyerahkan 2 juta kepada teman-teman Kristiani. Itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, dan terakhir syaratan beasiswa itu adalah bagi masyarakat Badung yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. Ya dengan begitu mudah-mudahan nanti jadi nggak ada keraguan lagi para petani kita untuk mengolah tanahnya. Jangan langsung cepet-cepetan, waduh ngapain ngolah tanah, lebih baik kita jadi security. Makanya saya minta Pak Kades Sulangai ini, ya saya apresiasi Pak Kades, walaupun daerahnya ya jauh di sana, tetapi semangatnya luar biasa, disupport oleh Pak Kades Parda, sehingga
Sehingga pertanian bukan berarti tidak bisa menjadi pariwisata. Ekoturisme bisa dilakukan juga di tempat itu. Dan inilah yang kita harapkan. Makanya saya berharap kepada teman-teman melalui PHRI Bali, Badung, teman-teman stakeholder yang pelaku pariwisata yang hadir hari ini, tolong dibantu kami lah. Dibantu kami untuk memfasilitasi, bahkan kami juga akan buat expo-expo seperti ini lagi. Dalam bentuk yang mungkin yang lebih banyak lagi, sehingga mohon maaf ada kesempatan buat para petani kita untuk menunjukkan produknya. Dan ternyata seperti apa yang saya sampaikan tadi, produk kita tidak kalah dengan produk-produk lainnya di negara-negara internasional. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan yang paling penting juga mohon maaf sekali, apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan kita di Badung ini. Karena terus terang kalau tidak ada pangan bagaimana kita bisa hidup seperti sekarang ini. Karena dengan kondisi jumlah penduduk Badung 500 ribu lebih jiwa lebih ini, dengan saya lihat bahwa dengan tingkat kepadatannya mencapai 1.200 sekian, ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan penduduk kita di Badung ini mencapai 2,2%. Dan kalau ini kita biarkan berbahaya loh. Ini tantangan buat kita. Oleh karena itulah maka pada hari ini Pak Kadis Pertanian dengan jajaran saya minta serius dan fokus untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya kira ini adalah salah satu potensi yang bisa kita dorong untuk menjadi satu primadona bagi wisatawan yang mau berkunjung juga ke Badung ini. Dan mudah-mudahan hal ini kita bisa lakukan secara berkesinambungan, dan saya berharap bahwa ini semua akan bisa terlaksana bila kita semua bersatu, kita semua dalam satu visi, dan kita juga dalam satu dukungan. Mudah-mudahan ini bisa akan tetap berlanjut, akhirnya dengan mengucapkan Om Awiguna Mastu Nama Sidem Badung Local Supply Expo tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa Bapak. Kami persilakan untuk boleh kembali ke tempat. Mohon izin hadirin sekalian untuk berdiri karena akan acara dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan rekan-rekan media untuk mengambil gambar dari atas panggung. Dan kita akan abadikan momen bahagia ini, akan saya pandu. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Rekan-rekan media kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Mohon izin Bapak, akan ada hasil olahan dari produk petani Badung yang sudah diolah tentunya oleh Chef Una. Mohon izin dan juga mohon berkenan untuk menikmati sejenak. Kami persilakan. Kami persilakan Chef Una. Dan tentunya Chef Una ini merupakan Master Chef Indonesia di season 10. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Di mana Chef Una ini sendiri merupakan putu Adinda Sri Fortuna yang tentunya pastinya berasal dari Bali Bapak Ibu. Di mana Chef Una ini sendiri merupakan salah satu ex-kontestan Master Chef Indonesia di season 10. Dan inilah hasil olahan produk petani Badung yang sudah diolah tentunya oleh Chef Una beserta tim. Mohon izin Bapak, silakan untuk dinikmati sejenak olahan dari petani Badung yang sudah diolah oleh Chef Una tentunya.
Baik Bapak Ibu hadirin, ini merupakan sekali lagi hasil olahan dari produk petani Badung yang sudah diolah oleh chef kesayangan kita, Chef Una tentunya. Mungkin Chef Una boleh diberitahukan ya, seperti apa menu yang hari ini ditampilkan. Menu seperti yang saya lihat ini sepertinya menu dessert ya Chef Una ya. Boleh dijelaskan konsep dari menu pada hari ini, silakan Chef Una. Izin Bapak semua, Bapak Ibu semuanya. Jadi dessert yang kali ini saya bawakan itu namanya jejak rasa Badung. Jadi semua komponen atau bahan yang saya gunakan itu hasil dari pertanian Badung. Jadi ada yang pertama saya membuat tart. Tart itu dari coklat. Lalu saya kasih sedikit tekstur crunchy supaya balance antara tart yang crispy dan juga lembut, ada crunchy di dalamnya. Lalu saya menggunakan coklat ganache. Lalu di atasnya saya beri juga ada strawberry supaya makin balance. Dan juga di atasnya ada krim sandat. Jadi mungkin yang tidak akan familiar itu yang krim sandat. Jadi krim yang putih di atas itu adalah terbuat dari sandat yang saya infuse ke dalam krim. Seperti itu. Semoga berkenan Bapak Ibu sekalian. Wah luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Una. Dan kira-kira Chef, inspirasinya dari mana ini untuk menu hari ini? Tadi kan jejak rasa Badung, pastinya ada dong. Sekilas inspirasi tentunya. Oke, jadi sebenarnya beberapa itu produk coklat yang saya pakai itu kan hasilnya ada di Badung. Dan juga kalau yang paling terinspirasi itu dari bunga sandatnya Kak. Bunga biasanya sandatnya. Kan kalau kita mau ke arah naik ke atas kan biasanya ngelihat di daerah mana sih namanya Mengu itu banyak bunga sandat. Nah saya pikir kira-kira sandat ini kalau kita pergunakan ke dalam dessert itu bisa nggak sih, nyambung nggak sih? Ternyata setelah saya buat menu ini ternyata nyambung. Nyambung, jadi ada aroma sandatnya jadi ya? ada aromanya dan juga sedikit taste. Dan saya padukan dengan vanilla supaya nanti tidak terlalu overpowering si bunga sandatnya. Wow, jadi sudah sangat luar biasa pastinya ya Chef Una ya. Seperti yang sudah kita saksikan bersama tentunya Bapak Ibu hadirin bahwa cake-nya sudah habis ya dinikmati oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Una. Terima kasih. Dan tentunya nanti di akhir Chef Una kita juga akan menyaksikan live demo cooking ya bersama Chef Una tentunya, di mana kita akan membahas dan mengupas mengenai bahan-bahan ya Chef ya. Bahan-bahan dan juga cara pembuatan di dessert kali ini. Wow. Baik, tentunya kalau kita sudah menyaksikan tadi bahwa hampir semuanya habis ya untuk menikmati dessert dari Chef Una. Bagaimana, boleh izin Bapak saya bertanya, kira-kira rasanya apakah enak? Enak Bapak? 1 sampai 100 dikasih nilai? 100, wow. Suksema. Luar biasa, terima kasih ya Bapak untuk berkenan menikmati dessert yang sudah Chef Una sajikan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita akan bagikan untuk semuanya dapat ya Chef Una ya. Saya sudah siapkan untuk semuanya, semoga kebagian ya. Yes. Jadi nggak ada yang bisa nambah nih Kak kali ini. Berarti MC-nya kebagian dong ya. Baik, untuk itu mohon berkenan Bapak untuk kembali kita berfoto bersama juga bersama dengan Chef Una. Jadi mohon kita untuk Chef Una boleh bergabung bersama dengan Bapak. Ya. Sekali lagi mohon izin Bapak untuk berkenan, kita akan mengabadikan momen bahagia ini bersama Chef Una tentunya. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai bahan-bahannya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Chef Una ya, bahwa ada bahan bunga sandat. Seperti apa cara mengolahnya, seperti apa bahan-bahan yang diperlukan, nanti akan ada sesi Q&A bersama Chef Una di saat live demo cooking. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya nantinya. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk menikmati kudapan yang sudah disediakan oleh Chef Una tentunya. Semoga dessert ini bisa membangun semangat kita, membuat senyum kita lebih manis semanis dessert yang sudah dibagikan tentunya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi yang sangat dinanti-nantikan, yaitu sesi talk show yang bertajuk From Farmers to the Future. Namun sebelum kita memasuki acara ini, sebelumnya izinkanlah saya untuk membahas kembali apa sih Badung Local Supply Expo 2025, di mana ini merupakan acara yang dilatar belakangi pusat ekonomi Bali dengan kekuatan pariwisata, namun pertanian adalah pondasi kemandirian daerah. Tentunya masih bertemakan Buana Subika Mandala Tani, kemakmuran dunia melalui keberagaman pertanian. Acara ini juga menjadi ruang kolaborasi dari berbagai sektor yang terlibat dalam penguatan produk lokal. Acara ini diikuti oleh pelaku UMKM hasil tani dan pangan olahan lokal, florikultura dan tanaman hias. Juga ada hortikultura dan kuliner khas Badung, peternakan dan perkebunan, hingga kerajinan berbasis alam dan ekonomi kreatif. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain itu acara ini juga melibatkan pemerintah dan OPD terkait, petani dan UMKM binaan, komunitas ekraf dan gastronomi, serta pelaku usaha seperti hotel, restoran, supermarket, marketplace, hingga eksportir untuk saling berbagi insight dan membuka peluang kolaborasi ke depan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan produk-produk lokal Badung dapat terhubung dengan pariwisata sekaligus memiliki peluang untuk menembus pasar global. Untuk itu marilah kita memasuki sesi utama kita yang berikutnya, yaitu talk show From Farmers to the Future yang akan membahas success story, opportunity, harapan untuk pemerintah, inovasi dari pemerintah untuk keberlangsungan pertanian Badung ke depannya. Di mana sesi ini akan dipandu kembali oleh moderator kita, Alfrista Syafira. Ya, hadirin sekalian, masih bersemangat. Kami turut berterima kasih kepada Bupati Kabupaten Badung dan juga Wakil Bupati Kabupaten Badung yang turut menghadiri acara Badung Local Supply Expo 2025. Kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi yang sangat dinantikan, yaitu talk show bertajuk From Farmers to the Future. Jadi bagi Bapak Ibu, kami persilahkan dan kami himbau untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena setelah ini kita akan menyimak pemaparan materi yang sangat spesial, tentunya yang tadi saya sudah mention sebelumnya, yaitu From Farmers to the Future. Seperti yang kita tahu, Badung Local Supply 2025 ini berlatar belakang Badung adalah pusat ekonomi Bali dengan kekuatan pariwisata, namun memang pertanian adalah pondasi kemandirian daerah. Untuk itu bertemakan Buana Subika Mandala Tani yang artinya kemakmuran dunia melalui keberagaman pertanian. Dengan acara ini adanya ruang kolaborasi bagi berbagai sektor yang terlibat dalam penguatan produk-produk lokal dari para pelaku UMKM di Kabupaten Badung, Bali. Nah, untuk itu para Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya banggakan, saya akan turut mengundang untuk bisa bersama bergabung di atas panggung, karena setelah ini kita akan ada sesi talk show From Farmers to the Future, yang tentunya kali ini kita akan membahas tentang success story, opportunity, harapan untuk pemerintah, inovasi dari pemerintah untuk keberlangsungan pertanian Badung ke depannya. Untuk itu saya mohon izin, kami turut mengundang kepada Ketua PHRI Kabupaten Badung,
Bapak Igusti Agung Ngurah Rai. Halo Bapak, silahkan Bapak untuk naik ke atas panggung. Boleh Bapak Ibu hadirin sekalian beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua PHRI Kabupaten Badung. Halo Bapak, masih semangat? Masih ya? Baik, untuk selanjutnya pada sesi talk show ini, From Farmers to the Future, Pak Gung tidak sendirian, tapi akan ditemani juga nih oleh entrepreneur, owner food Bali Industry. Kami turut undang ke atas panggung Bapak Made Indra Dananjaya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mic-nya boleh dibantu? Baik, sebelum mulai saya izin membacakan terlebih dahulu narasumber yang turut aktif berpartisipasi pada sesi talk show kali ini. Mohon izin, selamat pagi Pak Gung Rai, apa kabar hari ini? Baik, jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa Pak Gung Rai telah memimpin organisasi PHRI di tingkat kabupaten ya, dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sudah sempat bertemu dengan Pak Gung Rai di beberapa kesempatan, tapi kali ini kita akan membahas sesi yang sangat insightful dan juga nanti kita akan membuka sesi Q&A bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan tentunya dengan narasumber yang kedua, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat luar biasa. Ternyata berangkat kita cerah sekali soal-soal. Luar biasa ya. Berarti sudah tidak sabar ya untuk bisa memberikan berbagai informasi menarik mengenai talk show kali ini. Pak Made Indra Dananjaya ini panggilannya apa ya Pak kalau boleh tahu ya? Saya panggilannya Ade Kak. Ade ya? Ade ya. Oke. Pak Ade ini merupakan owner Bali Food Industry dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan tentunya juga ternyata pas setelah saya lihat lirik dari CV-nya kita satu alma mater dari IPB ya, sama-sama dari pertanian, betul. Jadi sangat cocok sekali Pak Gung Rai, kita akan membicarakan tentang talk show From Farmers to the Future ini gitu. Baik, untuk itu saya persilahkan tidak menunggu beberapa lama kepada Pak Gung Rai untuk bisa memaparkan materi tanggapannya mengenai talk show kita kali ini, yaitu From Farmers to the Future. Kami persilahkan, boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Tes. Ini harus cek nih. Good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Semangat. Sebelum saya menyampaikan paparan saya mau izin pantun dulu ya untuk nambah semangat kita. Pergi ke sawah di pagi hari, embun menetes menyapa mentari, pariwisata tumbuh lestari, bersama pertanian membangun Badung yang mandiri. Satu lagi boleh? Subak mengalir air kehidupan, petani bekerja penuh pengabdian, PHRI hadir menjalin kekuatan, sinergi pariwisata dan pertanian demi kesejahteraan kita semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya Agung Rai Suryajaya hari ini diundang sebagai narasumber Ketua PHRI Kabupaten Badung dan juga saya Wakil Ketua PHRI Bali ya. Saya ingin berapa lama waktunya? 20 menit ya. Ini terima kasih. Jadi pertama Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang pagi hari ini masih tetap semangat ya. Jadi acara ini sangat luar biasa. Jadi Badung Local Supply Expo 2025 ini mensinergikan antara pariwisata dan pertanian dan sangat luar biasa acaranya. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Bupati. Dan kita di sini ingin sedikit pemaparan dan bagaimana nanti bentuk kerjasama kita ke depan. Baik, saya beri judul Strengthening Synergy Between Tourism and Agriculture ya. Jadi bagaimana kita sebagai PHRI, teman-teman nih ada nih semua. Ada Pak Ismoyo, ada ITDC, Pak Agus, ada Pak Komang nih, Ketua IAGMA, jadi ada juga dari
BHA perwakilannya, banyak yang hadir dari Villa juga ada, ya, hadir tadi. Nah, baik, saya ingin update sedikit tentang perkembangan pariwisata. Lanjut. Ya, ini sesuai dengan visi dari Pak Bupati, ya. Tadi mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkualitas di Badung, dan berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerti Loko Bali. Kita ketahui bersama. Lanjut. Jadi saya mau update jumlah maskapai sekarang ke Bali itu di tahun 2025 55 maskapai yang secara langsung. Jadi 12-nya adalah domestik dan 43-nya international flight. Jadi target kunjungan kita di tahun 2025 ini adalah 6,5 juta. Dan sampai saat ini, ya sangat luar biasa, sampai saat ini kita sudah mencapai 6,3 juta lebih. Jadi saya sangat optimis sampai akhir Desember nanti, the end of this year, 2025, we could achieve above of our target. Mudah-mudahan 6,8 juta ya. Itu yang terjadi. Dan domestiknya juga kita sangat optimis 10,5 juta bisa akan tercapai. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, apakah ada kenaikan ya? Ya pasti ada ya. Jadi ada kenaikan mungkin sekitar 300.000. Ini cukup untuk memberikan ekonomi, dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi Badung dan Bali itu meningkat ya. Jadi sampai 5,8%. Ini tentu melebihi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut. Jadi dibutuhkan kolaborasi ini untuk seluruhnya. Yang kita sebut eksa-elik kepariwisataan. Jadi dari pemerintah, akademisi, industri, media, masyarakat, termasuk wisatawan itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, dalam situasi ini banyak berita-berita yang negatif juga kita lihat di media. Jadi kita lihat ada Bali dianggap isu over tourism. Ini sebetulnya Bali nggak over tourism ya. Saya yakini tidak. Bali is not over tourism, but Bali is concentrated tourism. Hanya di beberapa area saja tertentu yang ada. Itu yang terjadi, bukan over tourism. Nah, isu tak layak dikunjungi 2025 ya. Jadi itu yang terjadi oleh Fodors. Jadi memberikan statement seperti itu ini kurang bagus juga buat kita. Jadi maka itu kita akan menjawab dulu. Nah, karena apa? Kemacetan di kawasan Uluwatu, Kampial, Jimbaran, Tuban, Kuta Legian, Seminyak, Canggu dan Kerobokan. Transportasi yang semrawut dan keamanan juga, perizinan juga, ini menjadi tantangan dan perhatian kita bersama. Baik, lanjut. Nah, regulasi terkait dengan pariwisata sudah banyak ya. Jadi saya kebetulan dulu Pokli Gubernur, jadi ikut menyusun regulasi ini sebagai staf ahli gubernur. Jadi Pergub nomor 99 yang kita dibicarakan tadi adalah pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Ini sudah ada, dibuat aturannya. Ya, tapi belum maksimal jalan ya. Nah, ini ada Pergub nomor 80, perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Seperti ini hari Kamis kita pakai pakaian Bali. Ya, itu yang terjadi. Peraturan Gubernur nomor 28 tentang tata kelola kepariwisataan sudah ada, semuanya sudah ada. Perda tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali juga sudah ada. Dan juga tentang pungutan wisatawan. Ya, karena wisatawan juga merupakan, kalau mereka ke Bali juga harus bertanggung jawab tentang itu. Makanya ada PWA, pungutan wisatawan asing. Lanjut. Baik, di samping berita negatif, tentu Bapak Ibu sudah tahu ada berita positif tentang Bali. Jadi Bali tetap menjadi the best island, destination readers, choice award dari destination. Nah ini juga yang kedua dari pulau terbaik ketiga di dunia, versi Travel Leisure Magazine. Dan ketiga Bali sebagai provinsi dengan destinasi pariwisata yang berkualitas terbaik, versi ABBWI, itu adalah Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia.
Yang terakhir adalah World Most Romantic Destination by World Travel Award 2024. Itu berita positifnya. Lanjut. Nah, saya lihat untuk menjawab kebijakan respon isu itu tentu ini kita bilang bahwa Bali is not over tourism, but Bali concentrate in certain area, lebih-lebih di Sarbagia ya, Badung, Denpasar, Badung dan Gianyar. Penataan kembali proses perizinan ini kita udah kasih masukan kepada pejabat kita ya, jadi pimpinan kita untuk menata lagi. Perlu juga ini evaluasi terhadap sistem OSS. Saya lihat ini sistem OSS agak kebablasan. Jadi maksudnya sih baik ya, untuk memudahkan investasi yang masuk ke daerah ada sistem OSS. Namun di sini begitu pengusaha punya NIB saja sudah langsung membangun tanpa memperhatikan AMDA atau dampak lingkungan yang lain. Itu yang terjadi. Di samping itu modalnya, saya usulkan jangan sampai modal hanya 10 miliar untuk mendirikan PMA. Ini kan kecil banget ini PMA 10 miliar. Jadi dia akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha lokal kita, UMKM kita. Itu yang terjadi. Minimal harusnya pengusaha asing 100 miliar, itu yang kecil ya, yang menengah 500 miliar, yang besar baru 1 triliun. Kalau 10 miliar ya kasihlah kesempatan pengusaha lokal kita gitu. Itu yang harus dilakukan. Ini harus direview. Dulu kita setuju itu kan karena waktu pasca pandemi. Sekarang saatnya kita mereview. Baik, dan pemerataan pembangunan juga harus dilakukan. Lanjut. Nah, saya ingin bahas sekarang yang kedua ini adalah konteks strategi Bali. Bali menjadi destinasi pariwisata global dunia, tapi sistem pangannya yang lokal yang rentan, sistemnya. Itu yang terjadi. Nanti bisa ditambahkan nanti dari narasumber yang lain. Karena di sini kita lihat ya, pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi Bali. Tahu nggak berapa persen kira-kira, ada yang tahu? Menjadi lokomotif perekonomian Bali. 66% perekonomian Bali itu dari sektor pariwisata. Kalau di Badung lebih dari 85% ya, karena Badung sangat tergantung daripada PAR. Badung is depend very much on tourism sector income. Itu yang terjadi. Maka ini perlu terus dijaga. Nah, Oreca penyerap volume pangan besar. Ini Oreca ini hotel, restoran, dan kafe. Dan berkelanjutan sepanjang tahun, Pak. Terus Pak tiap hari. Berapa ton beras dibutuhkan oleh hotel dan restoran dan juga kafe. Berapa ton, berapa telur, berapa daging, berapa sayur. Itu yang terjadi. Nah, ini kita bahas. Pertanian lokal belum terintegrasi optimal ke pasar pariwisata. Belum Pak. Baru dikit-dikit tuh dari beberapa UD-UD yang tadi yang melakukan itu baru sedikit. Nanti kalau ada Perumda kita ajak kerjasama lebih besar lagi nanti, karena 160.000 hotel room yang ada di Bali, 71%-nya ada di Kabupaten Badung, Pak. Jadi 123.000 hotel room, bayangkan tiap hari berapa orang turis yang kita harus beri makan. Saran saya yang kualitas 1 ke hotel, yang kualitas 2 ke pasar swalayan boleh untuk masyarakat umum. Itu saran saya Pak ya. Jadi itu yang harus dijaga Pak. Nah itu kehilangan nilai tambah jadinya. Harusnya seperti tadi, bagus tuh Chef Yuna ya. Kalau di hotel bintang 5 mungkin harganya udah 100.000 itu. Padahal yang kecil seperti kue yang disajikan itu enggak. Itu nilai tambahnya harus ada itu. Nah ini pasokan non lokal airnya meningkat, yang dari luar semuanya meningkat jadinya. Itu begitu banyak kita demandnya, permintaan ini tidak bisa dipenuhi karena tidak ada kerjasama yang baik, akhirnya banyak yang dari luar. Banyak ya, buah dari luar negeri, daging dari Australia juga banyak macam-macam lah. Itu yang terjadi. Nah yang ketiga, keberlanjutan pariwisata sangat ditentukan oleh sistem pangan kita. Tanpa pangan lokal yang kuat, pariwisata kehilangan ketahanan identitas. Kita Badung ini harus mulai mandiri pangan, Pak. Jadi Pak Kadis Parda hari ini sudah memulai dan harus berhasil gitu ya. Komitmen kita jangan mentok sampai di hanya seminar atau talk show seperti ini, setelah itu
di atas kertas saja, setelah itu nggak ada follow up-nya. Yang diinginkan petani kan harus betul-betul petani juga ikut sejahtera, Pak. Jangan orang-orang pariwisata aja yang sejahtera, jadi petani juga harus ikut sejahtera. Setuju? Oh, saya belum dengar nih, setuju? Nah, itu makanya harus dibeli apa hasil petani ini, karena saya kasihan waktu ini saya lihat viral sekali bunga yang dibuang ya ke sungai, bunga gumitir, Pak ya. Di mana itu? Di Badung juga ya? Saya lihat dibuang itu sampai sebenarnya kan banyak bisa manfaatkan. Baik, lanjut. Ya, paradoks pembangunan kita ya, pertumbuhan tinggi, keterhubungan lemah. Kalau kita bicara di sini pasti baik-baik aja. Cuman ketika prakteknya itu kurang ini ya. Itu yang harus kita serius. Makanya hari ini saya diundang, saya bilang ya kita serius bicarakan itu. Makanya dengan kita lanjutkan MOU. Pertumbuhan pariwisata tidak sejalan dengan kesejahteraan petani. Betul apa enggak? Nah, itu enggak sejalan. Makanya jadi orang tidak mau kerja jadi petani. Maka itu yang terjadi, mendingan jadi orang hotel kan gitu jadinya. Nanti Pak Bupati menyarankan juga kenapa tidak buat yang farming yang lebih luas kan gitu ya. Nah, nilai tukar petani stagnan meskipun permintaan pangan meningkat. Jadi siapa yang banyak untungnya ini kita nggak tahu. Makanya ini kita biar petaninya juga. Ya. Narasi keberlanjutan belum terwujud dalam praktek pengadaan. Jadi sustainable tourism sering berhenti di branding, belum sistemik sistem kita ini. Nanti mudah-mudahan Perumda bisa kerjasama dengan sangat amat baik nanti ke depannya. Itu yang terjadi. Masalah utama bukan di produksi tetapi tata kelola rantai nilai, Pak. Itu masalahnya. Produksinya bagus tadi, asparagusnya bagus, semuanya bagus, tapi kelihatannya ya kenapa itu? Ini yang harus kita bicarakan. Ya, masalah utama bukan produksi tapi tata kelola rantai nilai, kualitas, logistik, standar dan koordinasi menjadi bottleneck daripada kita. Lanjut. Itu yang jadi paradok. Lanjut. Next. Siapa yang ini? Nah, diagnosis sistem PAN-ORECA di mana masalah sebenarnya. Ini hasil kajian dari profesional kita ya. Pertama, kesenjangan spesifikasi dan konsistensi mutu. Ini hati-hati harus dijaga nih ya, petani. Petani sulit memenuhi standar ORECA. Betul apa enggak ini? Nah, ini yang terjadi. Ini hasil kajian profesor nih Yudi Udayana yang tidak terkomunikasikan dengan jelas. Apa sih yang dibutuhkan oleh hotel? Jangan kita tidak membutuhkan produksi A, kita buat yang ini. Kan gitu, itu jadinya tidak ini. Harus apa yang didakan. Nah ini, rantai pasok terfragmentasi dan transaksional. Hubungan jangka pendek, minim kepercayaan dan minim perencanaan bersama. Ini harus kita ke depan itu tidak boleh begitu. Harus kita betul-betul buat perencanaan yang luar biasa Andi. Nah ini. Dan traceability dan food safety belum terlembaga menjadi alasan utama ORECA menghindari sourcing lokal. Kenapa dia nggak mau produk lokal? Ini hasil kajian loh. Nggak bisa dibantah. Next. Nah, temuan empiris ini menjadi kunci ya. Apa yang ditunjukkan data lapangan, ORECA terbuka pada prinsip inklusif tetapi ragu pada sistemnya. Masih ragu nih. Jadi hotel, restoran, dan benar nggak dia nih? Sekarang jangan-jangan ada, besok kita order lagi nggak ada. Itu yang diragukan. Continuity. Kalau sudah punya good quality, good price, and good continuity, itu pasti kita bisa siap. Nah, daripada kita ngambil produk dari luar gitu loh. Itu yang terjadi. Risiko pasokan dianggap lebih tinggi dibanding supplier besar. Ini ya, karena supplier besar bisa menjamin dia. Nah, kepercayaan terhadap kebijakan dan regulasi masih rendah. Ini harus buat regulasinya nih Pak Kadis. Implementasi belum memberikan kepastian operasional bagi pelaku usaha. Kolaborasi lintas aktor belum institusionalisasi, tidak ada forum tetap untuk menyelaraskan kebutuhan dan kapasitas. Itu yang terjadi. Next.
kerangka nilai Bali. Kalau kita lihat kan Trita Krana dan Satkerti sebagai pondasi tata kelola kita. Jadi di sini pawongan harmoni antara manusia, relasi adil dan setara antara petani, agregator dan oreka. Jadi kita lihat nih pelemahan harmoni dengan alam, prakteknya produksi dan logistik yang menjaga air, tanah dan ekosistem kita. Itu yang terjadi. Dan pahiangan harmoni dengan spiritual dan nilai, value ya. Pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan martabat Bali itu. Next. Dari sustainable ke regeneratif. Mengapa pendekatan lama tidak cukup? Kalau kita bicara sustainability, meminimalkan dampak negatif kita ya. Kita harus fokus efisiensi, belum memulihkan sistem. Regeneratif sistem memulihkan dan memperkuat pangan, budaya, dan ekonomi lokal tumbuh bersama. Sistem pangan pariwisata harus menjadi ekosistem, bukan sekedar alur barang aja, tetapi alur nilai dan tanggung jawab kita. Baik, lanjut. Posisi strategis PRI. Ya, di sini PRI berperan penting ya. Mengapa PRI sangat krusial kerjasama di sini? Jadi Bapak Ibu biar paham, PRI berada di sisi permintaan sebagai demand accord. Itu yang terjadi. Mampu mengarahkan pola pengadaan oreka. Jadi perlu payung ini, ada PRI, ada IAGMA, ada BAA, ada jadi Villa Association BPA juga. PRI memiliki legitimasi, jaringan, dan daya pengaruh efektif sebagai penggerak perubahan sistemik ini. PRI bukan pelaku tunggal, tetapi orkestrator kolaborasi menyatukan petani, agregator, pemerintah, dan akademisi. Itu yang diinginkan. Lanjut. Peran strategis PRI, 4 fungsi kunci PRI di sini adalah: 1, sebagai standar setter, menyepakati spesifikasi mutu, food safety, dan layanan pasokan. Yang kedua adalah sebagai market agregator, mengkonsolidasikan permintaan oreka agar petani bisa merencanakan produksinya. Kapan minta ini, kapan musim ini gitu, biar tahu. Dan juga risk reducer, jadi mengurangi risiko melalui sistem verifikasi dan traceability. Dan juga PRI sebagai partnership builder, mendorong kontrak jangka menengah panjang yang adil. Lagi dikit, udah, lagi lanjut, biar sampai di conclusionnya. Ya, ini desain solusinya, inklusif, kolaboratif, sustainability, supply, dan agreement. Jadi lapisan pertama umbrella agreement, komitmen bersama PRI dan mitra terhadap sourcing lokal keberlanjutan. Yang kedua adalah sebagai forum koordinasi rantai nilai, ada value change coordination forum. Jadi ruang dialog rutin berbasis data dan lintas. Lapisan ketiga kontrak komoditas spesifik, sayur, buah, telur, dan rempah semua. Lapisan keempat protokol kepatuhan operasional. Lanjut, cepat lagi. Sampai kesimpulan tadi. Forum koordinasi ini, value chain, jantung tata kelola kolaboratif, menyelaraskan permintaan nanti dan kapasitas produksi. Harus dipikirkan itu. Jadi forecast, kalender, dan segalanya. Nah ini, lanjut. Nah, portfolio aksi tahap awal. Ini quick win-nya. Tahun pertama, ini Pak Kadis ini harus bisa punya database pemasok lokal terverifikasi PRI, mengurangi asimetri informasi. Template kontrak, pasokan inklusif, kepastian harga, volume, dan jadwal pengiriman. Valid traceability sederhana, produk lokal lebih dipercaya oreka. Itu yang terjadi. Lanjut. Portfolio aksi penguatan jangka menengah. Jadi 2-3 tahun ke depan harus ada program peningkatan kapasitas pemasok. Good agriculture practices atau good handling practices, food safety practice, penguatan agregasi dan cold chain, mikro konsistensi pasokan dan kualitas, audit mutu kolaboratif, fokus dalam perbaikan dan bukan penalti. Lanjut.
Nah, portfolio ini udah integrasi, Sakerti sudah insentif Oreca, udah reputasi. Lanjut, terakhir dampak yang ini, nilai tambahnya ya bagi anggota PRI, pasokan stabil, diferensiasi destinasi, reputasi, dan bagi petani dan UMKM kepastian pasar, harga pasti udah, harga yang adil, peningkatan kapasitas, dan bagi Bali ketahanan pangan, pelestarian budaya, dan pariwisata berkelanjutan. Nah, ini sebagai penutup, Bapak Ibu, kita perhatikan. Jadi sinergi pariwisata dengan pertanian adalah kebutuhan strategis, bukan program tambahan, tetapi fondasi. PRI memiliki peran kunci sebagai orkestrator, menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan Badung hanya berkelanjutan jika tumbuh bersama petani, dari Badung untuk Bali dan dunia. Nah, jika petani kuat, pariwisata akan berkelanjutan. Jika petani ditinggalkan, pariwisata akan kehilangan masa depan. Dan pariwisata bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi tentang manfaat yang dirasakan semua pihak. Mari wujudkan Badung Bali yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai luhur Nangun Sakerti Loko Bali. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gugrai Ya, untuk sebagai pantun penutup ya. Siap, tadi Bapak, awal. siap, Bapak. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagai pantun penutup, tolong bantu bilang cakapnya. Padi menguning di tanah yang subur. Cakep. Hasil bumi membawa harapan. Cakep. Sinergi terjalin semakin makmur. Pariwisata dan pertanian seiring sejalan. Luar biasa. Satu lagi. Satu lagi, baik Ya. Bapak. Saya Biar siap Mbak. bilang cakepnya Pak. Ya. Gunung dijaga, laut dilestarikan. Cakep. Alam Bali tetap berkehadapan. Cakep. PRI Badung berkomitmen menguatkan. Pariwisata maju, petani pun sejahtera berkelanjutan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Gungrai untuk pemaparan materi yang luar biasa dari sesi talk show ini, Pak. Untuk itu, karena keterbatasan waktu, bagi Bapak Ibu yang memang sudah menampung pertanyaan, kita akan tampung dulu pertanyaannya. Setelah ini kita akan lanjut kepada Pak Ade nih, yang mungkin sudah punya tanggapan, saran, dan pandangan lainnya terkait dengan talk show kali ini ya, dengan title-nya adalah From Farmers to the Future. Jadi silakan, mari beri tepuk tangan untuk Pak Ade. Selamat pagi Bapak Ibu-Ibu semua. Ya. Selamat pagi. Ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya hanya bicara sedikit sini dan kebetulan semoga ini menjadi solusi dan juga cuan bagi kita semua. Karena saya latar belakang dari bisnis, kebetulan saya perkenalan dulu. Saya Made Indra Dananjaya. Dulu saya alumni SMA 3 Denpasar. Mungkin ada yang SMA 3 di sini. Lalu saya menempuh studi di Institut Pertanian Bogor, salah satu alma mater dengan moderator saya. Lalu saya ada International Exchange Student Program di Amerika Serikat di Ohio State University. Lalu saya balik ke Bali, saya membangun perusahaan ini. Berhubung saya ngomong di forum pemerintahan, ada baiknya saya mungkin akan kritik-kritik sedikit Pak, apa yang akan sebenarnya masalah di dunia pertanian. Yang tadi dibahas oleh Pak Adi, kenapa anak muda nggak mau jadi petani. Kebetulan kalau saya sebagai petani, saya juga bilang anak muda nggak akan mungkin ada yang menjadi petani Pak. Seperti itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita baru lulus, terus akhirnya bertani, tidak akan mungkin anak ibu dan bapak bisa menghasilkan ketika jadi petani. Untuk jadi petani sayur aja perlu 4 bulan, perlu lahan, perlu modal. Kalau mau jadi petani durian, petani alpukat, 3 tahun, 5 tahun, perlu modal. Tidak mungkin orang jadi petani Pak. Anak muda hanya bisa jadi petani ketika dia memulai dari trading di awal. Bukan trading saham, tapi trading barang pertanian. Maka dari itu, saya sudah lihat tadi stand-stand di belakang seperti apa. Yang bisa, kenapa kita bisa kalah sebagai petani Pak? Petani kita kurang di industri Pak. Nah, masalahnya anak muda sekarang mereka harus memulai dari trading dan industri dulu. Misalkan mereka beli dari petani, misalkan dia akan jadi supplier, dia akan beli cabai, dia akan beli jahe itu dari petani, dia jual ke hotel, marginnya baru dia bisa digunakan untuk jadi bertani. Misalkan ada barang-barang yang kurang, itu baru bisa jadi petani. Kalau kita ngepres saja, ayo kamu jadi petani, pasti tidak akan bisa.
Kebetulan saya sudah melaksanakan, orang tua saya nggak ada yang petani, tapi kebetulan kita sekarang punya farmer partner lebih dari 1000 petani. Kita tahun lalu sudah berhasil mengolah kurang lebih 880 ton buah segar di seluruh Indonesia. Ini perusahaan saya, next. Nah, saya kemarin 2019 saya melihat bahwa hasil pertanian itu banyak dibuang, Pak. Saat harganya murah mangga musim sekarang Oktober sampai Desember itu 5.000 per kilo. Tapi kalau Mei, Juni, Juli saat high season hotel mangga itu kosong, Pak. Kosong, nggak ada. Nah, di sini letak permasalahannya. Saya lihat tadi ada jamu, habis itu ada produk-produk lain. Jamu itu, Pak, saya tanya, berapa lama sih jamu ini, Bu? Oh, jamunya laku, Pak. Berapa lama dia tahan? 7 hari. Saya harap pemerintah bisa memberikan pelatihan, ada namanya teknologi pasteurisasi. Kalau nggak pasteurisasi ada namanya UHT. UHT itu ultra high temperature. Itu yang membuat semua produk itu bisa bertahan lebih lama. Bisa kerjasama dengan Udayana melalui teknologi pangannya. Di sanalah pangan lokal itu baru bisa digerakkan. Kalau kita hanya bilang, ayo gerakkan, beli pangan lokal, tidak akan bisa, saya yakin. Umur pangan lokal kita buat jamu hanya 7 hari, Pak. 7 hari dia akan kejar-kejaran. Ini kalau nggak laku gimana ya? Sedangkan saya buat sari lemon yang tadi itu tahannya 6 bulan tanpa taruh di kulkas. Jadi saya bisa lebih tenang untuk menjualnya. Kita distribusi juga lebih gampang. Jadi di sanalah pentingnya industri. Seperti itu. Pasteurisasi itu sangat simpel sekali. Itu sama seperti pengawetan susu, pengawetan minuman kemasan lainnya, seperti itu. Oke, ini perusahaan saya bangun 2019 bagaimana menyerap buah-buah lokal di Bali yang oversupply, kita edarkan ke hotel, restoran, kafe dengan standar. Itu yang membedakan. Kalau orang-orang bikin, oh ya Pak, kita higienis kok. Tapi kalau dia tidak punya BPOM, dia tidak punya PSAT, dia tidak punya HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, tidak akan ada hotel yang mau terima. Betul apa betul? Ya. Ada shoestring. Mungkin Bapak Ibu banyak yang hotel di sini ada shoestring. Ada potato wedges. Ya, itu semua dari luar, Pak. Kalau ada puree buah itu mereknya saya tahu, Boiron. Itu dari Prancis. Dari Prancis impor ke sini. Masa orang Bali kita nggak bisa buat? Itu puree itu, Pak, cuma di blender, tambah gula 5%, dibekukan jadi puree. Yang pembedanya apa? Mereka punya sertifikasi. Mereka punya pelatihan untuk perizinan. Ketika itu bisa kita bentuk, pelaku hotel dan usaha masa nggak bisa harga Boiron 300.000 per kilo. Yang lokal hanya 80.000. Ya kan lebih mending kita pakai puree yang lokal. Cabai, per hari ini cabai harga 90.000, Pak. Satu pun tidak ada UMKM lokal Bali, petani lokal Bali yang membuat cabai frozen, itu saya heran. Dia beli cabai pada saat 15.000, dia frozen kan, dia dah tahu akan musim hujan, itu harga sudah 80.000, 90.000. Kalau dia frozen 10 ton aja, nah kali baik kali bagi ya, miliaran lah kita punya. Oke, next. Biar semangat saya turun dulu ke bawah. Nah, ini yang saya bahas. Kita punya sertifikasi BPOM, Kemtan, Distan Pangan. Saya kritik sekali lagi, Pak. Untuk di dinas dimanapun, saya kebetulan saya Denpasar, tapi saya nge-apply di provinsi. Ini luar biasa sulitnya, Pak, untuk mengajukan perizinan Kementerian Pangan ini, Kemtan ini. Nah, karena saking sulitnya, itulah yang membuat produk-produk UMKM itu tidak akan bisa masuk ke supermarket. Dia pasti minta mana izin edarnya, mana BPOM-nya. Kenapa tidak bekerja sama aja? Ada perusahaan gede, kalau misalkan kamu bikin serbuk jahe atau bikin serbuk apa, kamu nanti kerjasama sama perusahaan besar yang ada di Badung misalkan yang sudah punya izin untuk mengeluarkan izin serupa ke UMKM lain. Akhirnya dari sanalah kita punya standarisasi dan bisa diterima oleh market. Di Vietnam ada makanannya pho. Di Malaysia ada durian musangking. Di Jepang ada ramen. Kita di Indonesia, di Bali kita nggak ada yang terkenal, Pak. Selain cuman pantai dan pariwisatanya. Kita nggak punya produk yang terkenal di seluruh dunia. Karena apa? Kita nggak punya profesionalisme dalam segi perizinan. Dari perizinan aja itu ngurusnya susah minta ampun. Jadi kita tuh berjuang sendiri, Pak. Saya sebagai pelaku usaha kita berjuang sendiri gimana cara jadi perizinan biar bisa tembus ke hotel, restoran dan kafe. Oke, next. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Saya punya 3.000 hektar lahan perkebunan yang saya kerjasama dengan seluruh petani seluruh Indonesia, Pak. Setiap 6 bulan, setiap galungan saya punya tagline buah lokal harus terkenal. Saya bagi-bagi buah ke orang tidak mampu. Galungan kemarin, kalau Ibu pernah lihat jual tanah untuk beli Harley, ada konten di Instagram yang viral itu saya juga.
Jadi kenapa orang jualan tanah sampai beli barang-barang, karena ya jadi petani Pak hanya 15 juta Pak per hektar dari padi. Itu tidak akan mungkin orang anak muda mau. Tapi ketika kita belikan bibit yang unggulan, harga yang lebih baik, itu akan berubah polanya. Karena apa? Untuk alpukat Pak ya, alpukat kita ada di Southeast Asia, di Asia Tenggara kita penghasil alpukat terbesar. Data ekspor kita berapa? 0. Ya, kita tidak pernah ekspor alpukat sama sekali. Karena apa? Jenis kita tuh sulit Pak. Sedangkan dari pemerintah itu tidak boleh mengintroduksi jenis dari luar ke sini. Jadi jenis-jenis yang unggulan di luar itu tidak boleh dibawa ke Indonesia. Akhirnya apa? Kita muter-muter di sana aja. Tanaman bibitnya jelek, hasilnya jelek, dikirim ke hotel seperti Bapak bilang tadi, jelek juga hasilnya karena bibitnya bukan bibit unggulan. Saya bagikan semua bibit unggulan tersebut secara gratis dengan kantong saya sendiri setiap 6 bulan. Next. Nah, ini production line kita. Production line kita sudah standar, kalau ruang produksinya itu sudah standar HACCP Pak. Itu setara dengan ruang operasi bedah. Jadi tidak ada boleh udara kontaminasi masuk ke dalam, lalat dan segala macam. Dan semua saya lakukan, saya tidak pernah dapat pembinaan sama sekali. Semua saya lakukan murni dari internet dan jurnal yang saya baca. Oke, terima kasih. Next. Ini dalam 5 tahun terakhir itu beberapa puncak-puncak buah yang diimpor ke Bali, ke Indonesia, itu tinggi sekali. Jadi volume buah impor, kenapa impor laku? Tidak salah juga, karena mereka satu enak, dua tahan lama, yang ketiga tersedia sepanjang tahun. Ya, sedangkan kita udah bibitnya bibit jelek-jelek terus, mau introduksi dari luar tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita disuruh hotel dipaksa untuk mencari pangan lokal, bahkan buahnya pun asem. Hotel pun tidak suka, dikasih ke tamu, tamu juga nolak. Ya, kita memang harus perbaiki dari varietas dari bibitnya, baru kita bisa untuk menggerakkan ke petani. Itu langkah konkretnya. Next. Saya sudah kolaborasi dengan beberapa influencer, bermitra dengan petani, rutin membagikan buah lokal gratis. Mungkin tidak viral karena biasanya yang viral-viral itu hal yang nyeleneh. Kalau hal-hal bagus jarang ada yang memviralkan Pak. Jadi saya harus. Ini dari kantong saya sendiri, saya tidak pernah dapat bantuan. Saya dari kantong sendiri, saya bagi-bagi buah, saya bagi-bagi bibit unggulan. Kemarin saya bagi SAB 034, itu unggulan dari Vietnam yang saya bagi. Next. Apa yang bisa kita lakukan? Buah lokal, oke, next saja. Nah, ini saya studi banding ke Vietnam. Vietnam itu GDP-nya itu setengah dari GDP kita. Memang kita paling banyak itu basisnya di mining, batu bara, tambang, sawit dan lain-lain. Tapi buah lokal di sana, ya Pak ya, ini karena di Vietnam itu tidak laku, mereka buatlah buah beku di sana. Itu Pak, ketika misalkan kita mau investasi di sana, Pak Made mau bikin pabrik sini, ini pabrik alokasi di sini, izinnya seperti ini, standarnya seperti ini petaninya gampang Pak, saya bikin pabrik di sana. Cuman karena kecintaan saya terhadap Indonesia ini dari Amerika, saya pulang, saya ingin bangun pertanian di Bali. Ya, jadi saya buat next. Nah, ini beberapa olahannya. Di Bali, oleh-oleh yang kita tahu cuma apa? Pai susu sama kacang. Ya. Nggak ada yang buat freeze dried. Nggak ada yang buat soft dried, adapun sedikit. Nggak ada hotel, restoran, kafe dan bar itu perlu dried lemon. Ya. Satu pun orang Bali nggak ada bikin dried lemon, Pak. Lemon kering itu atau jeruk kering yang slice itu buat garnish bar, nggak ada orang Bali yang buat. Puree nggak ada orang Bali yang buat. Cabai beku karena sekarang cabai mahal, tidak ada orang Bali yang buat. Ada apa ini? Oke, ini beberapa produk-produknya. Nah, ini next. Ini ya saya bilang. Di Vietnam itu baru 2016 untuk introduksi alpukat unggulan. Itu dari jenisnya Boot 7 dan SAB 034. Produktivitasnya banyak, rasanya enak. 1 hektar bisa menghasilkan 300 sampai 600 juta. Di sini baru kita dapat petani muda. Kalau kita hanya petani, kita suruh paksa dia nanam padi dapat 15 juta untuk 3 bulan, ya saya malas juga jadi petani. Tapi berhubung saya tanam alpukat yang harganya bagus, makanya saya jadi petani karena uangnya lumayan Pak. Oke, next. Nah, ini beberapa produk pasca panennya. Selai yang kita tahu hanya selai dari morin. Orang Bali ada punya selai tapi tidak memiliki produksi yang masif. Next. Ada sirup buah juga. Ini ada manisan kering. Next.
Kalau Bapak Ibu yang, nah ini hotel, restoran, cafe, ayo kita sekarang bekerja sama. Misalkan hotel perlunya apa? Perlunya puree, hotel perlunya dried fruit, hotel perlunya cabai beku, atau shoestring, atau potato wedges yang frozen, atau brokoli frozen. Itu yang kita komunikasikan ke para UMKM. Nanti UMKM harus dilatih caranya bagaimana membuat industri, membuat produk pasca panen dari buah dan sayur tersebut. Karena apa? Pada saat musim kita fluktuatif sekali harganya, hotel pun kadang minta biar harga 20, kadang harganya bisa 80.000, turun lagi ke 15, naik lagi ke 120. Dari pelaku hotel nggak suka, dari kita pun bingung gitu. Jadi di sana kita harus membuat harga itu sesuai standar. Di sanalah industri diperlukan. Next. Ini untuk pasar oleh-oleh. Di sana kita ada lain macam-macam. Next. Ini di next saja biar cepat. Nah, ini peluang ekspornya. Ini next. Oke, ini untuk kalau saya fokus di buah itu sekarang tropical fruit itu nilai ekspor selalu naik, dan kita Indonesia cuma jadi penonton ya, karena kurangnya sertifikasi, kurangnya pelatihan, kurangnya kerjasama antara perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil, karena UMKM itu sangat sulit untuk dia tahu sistem industri kalau kita tidak menjelaskan ke mereka gitu loh. Mereka kan terus tradisional aja. Next. Oke, itu terima kasih. Mungkin saya agak, masih ada 1 menit 30 detik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menyampaikan sedikit materi dan juga unek-unek. Jadi apa ke depan yang bisa kita kolaborasikan, bahwa dari petani yang paling penting adalah industri dan hilir pengolahannya. Jadi ketika kita memiliki supply yang baik, harus diimbangi juga dengan industri pengelolaan pasca panen yang baik. Karena apa? Produk pertanian itu produk yang tidak bertahan lama. Kalau hanya mengandalkan produk fresh, kita akan selalu kalah dari daerah-daerah lain. Jadi saya harap dari Badung nanti dimulai bagaimana industri-industri pertanian mulai digarap dan digalakkan, bagaimana pelatihan tentang industri pertanian agar buah tersebut menjadi lebih awet. Ada yang namanya teknologi CAS atau Control Atmosphere Storage, itu bisa menahan buah atau sayur segar itu lifetime-nya bisa lagi bertambah lagi beberapa bulan. Seperti di Australia, kenapa apel di sana bisa setahun, itu karena pakai Control Atmosphere Storage. Ntar kita kalau memang ada waktu, kita riset sama-sama bagaimana caranya meningkatkan pertanian melalui industri-industri yang ada di Badung sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Made Indra dan Anjaya, buah lokal harus terkenal. Terima kasih Pak Ade untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Karena keterbatasan waktu, seperti tadi yang materi telah kita simak bersama-sama dari pemaparan materi Pak Gung Rai dan juga Pak Ade mengenai Farmers to the Future, dari semua problem dan sanggahan serta saran-sarannya. Semoga kedepannya terjadi keberlanjutan bagi sektor pariwisata dan juga sistem pangan sendiri yang tadi sudah di-mention berkali-kali. Untuk Bapak Ibu hadirin, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami? Baik. Bapak, silahkan. Saya bantu saja ininya. Oh ya, oke. Ada lagi MC ininya, mic-nya. Oke. Cek. Terima kasih. Baik, saya Komang Artana, Ketua Indonesian Hotel GM Association DPD Bali. Kami ada 280 member GM, seluruh ada 6 kabupaten ya, kota. Ada di Beleleng, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Badung, dan Gianyar. Kami para GM ini ada PIN, Professional Integritas ya, Integrity dan Networking. Terima kasih Ji Rai, hari ini suhu kami juga di pariwisata yang sudah memaparkan apa yang disampaikan tadi, dan Pak Made yang luar biasa hari ini, salam kenal. Yang disampaikan Ji Rai tadi, kebetulan kami di pariwisata memang masalah-masalah yang sudah disampaikan adalah memang faktual, sangat faktual dan memang menjadi satu gerakan bersama untuk kita semua di Bali. Yang hari ini saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Made. Mungkin masalah tentang buah ataupun perizinan. Bapak mungkin Pak Kadis, Benten Riki, mohon maaf, kita harus menekan betul nih Pak Kadis, mohon bantuan lagi untuk ditekan ke atas untuk masalah perizinan seperti tadi. Ini memang ada perang ekonomi Pak Kadis. Kalau di Thailand kok cantik-cantik sekali buahnya. Iri banget kita. Kami di hotel itu Pak Kadis, kalau di hotel Pak, peraturannya sudah jelas.
Kalau sudah peraturannya menekan bahwa kami harus menggunakan produk lokal, GM itu tidak akan berani Pak tidak menggunakan. Jadi petani siapapun kalau memang produknya bagus, berkesinambungan, pasti kami pakai di hotel dan kami support totally. Kami support. Dan tidak hanya di asosiasi kami, asosiasi banyak sekali di hotel. Tapi kami bisa menjadi racun positif Pak. Untuk semua yang hotel-hotel yang berani tidak menggunakan produk lokal Pak, sidak aja Pak, izinnya dipegang aja. Tidak perlu lagi diperpanjang. Karena apa? Tidak mendukung untuk Bali. Anda berbisnis di Bali, apapun yang Anda lakukan harus untuk Bali. Betul Pak Made ya? Nah perizinannya mungkin izin-izin seperti tadi, UMKM yang kecil mau masukkan produknya yang satu ini bagus Pak. Susah banget Pak. Ini ada pasti dari luar seperti Jepang sekarang Pak. Cina, produk Cina masuk, mobilnya masuk. Sekarang kalah Jepang Pak. Betul? Wuling bisa masuk. Honda ataupun produk Jepang itu bertahan Pak. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Sekarang masuk Pak Cina Pak. Sekarang bagaimana dengan ini? Bibit-bibit dimasukkan Pak, perizinan dipermudah UMKM. Kami akan pakai semua produk-produk pertanian dari Bali untuk hotel-hotel kami. Ini kemantan dari Titiang, matur suksema. Baik, terima kasih. Adakah tanggapan? Ada satu lagi, silahkan. Selamat siang Pak Kades dan selamat siang teman-teman semua. Kakak kelas saya pertama ini yang bertanya. Saya Nyoman Suwarka Pak Kades. Mungkin pertanyaan saya ini kan ada Badung Lokal Supplier Expo yang bergerak di petani. Nah, yang pemakai hotel stakeholder, yang memasak stakeholder, yang memasak